Para pendengar yang setia, selamat datang kembali di channel kami. Kisah hari ini membawa kalian menuju sebuah desa kecil yang tersembunyi di pedalaman Kabupaten Wonogiri, tempat di mana derajat seseorang dinilai bukan dari hati dan kerja kerasnya, melainkan dari keluarga mana ia berasal. Kalian akan berkenalan dengan seorang perempuan muda yang direndahkan oleh orang-orang terdekatnya sendiri, perempuan yang hidupnya seakan sudah ditakdirkan untuk terus berjuang dalam kemiskinan tanpa jalan keluar. Namun sebuah pertemuan tak terduga dengan seorang pria sederhana namun penuh misteri di jalanan berdebu kampung itu, akan memicu rangkaian rahasia yang mengguncang sendi-sendi kehidupan para orang berada di seluruh penjuru daerah itu. Apa yang terjadi ketika perempuan paling diremehkan di desa itu menikahi seorang pria yang ternyata bukan siapa yang ia tampak? Jika kalian menyukai konten seperti ini, jangan lupa subscribe ke channel kami karena kami menghadirkan kisah-kisah baru setiap harinya. Berikan like pada video ini jika cerita ini menyentuh hati kalian, dan tuliskan di kolom komentar dari kota mana kalian menyaksikan kisah ini. Dukungan kalian sangat berarti bagi kami. Matahari desa Karangasem bersinar tanpa ampun di atas tanah kering Kabupaten Wonogiri ketika Sari melangkah gontai menyusuri jalan setapak berdebu sambil memikul 2 ember air yang berat. Di usianya yang baru menginjak 28 tahun, garis-garis kelelahan sudah terukir jelas di wajahnya, dan punggungnya yang sedikit membungkuk mencerminkan bertahun-tahun menanggung beban yang tidak pernah mau dipikul oleh siapapun di rumahnya. Sandal jepit lusuhnya hampir tidak mampu melindungi telapak kakinya dari tanah yang terasa seperti bara, sementara keringat mengalir deras di dahinya seiring tangannya yang kurus berjuang menahan tali ember yang membekas perih di kulitnya. Sari dikenal oleh seluruh warga desa Karangasem sebagai perawan tua dari keluarga miskin itu, gadis yang sudah lewat usia dan yang menurut lidah-lidah tajam para tetangga bahkan untuk menikah pun tidak layak. Keluarganya memperlakukannya lebih seperti pembantu daripada anak kandung, selalu mengingatkannya bahwa ia hanyalah beban, satu mulut tambahan yang perlu diberi makan tanpa memberikan pemasukan berarti ke rumah. Setiap hari ia bangun jauh sebelum azan subuh berkumandang untuk mengambil air di sumur yang jaraknya cukup jauh, menyelesaikan seluruh pekerjaan rumah tangga, dan menanggung penghinaan demi penghinaan dari seorang ibu yang tidak pernah menyembunyikan kekecewaannya memiliki anak perempuan yang dianggapnya tidak berguna. Pada pagi yang terik itu, Sari merasakan tali ember membekas semakin dalam di tangannya. Ia berhenti sejenak untuk beristirahat di bawah pohon jati yang sudah mengering, mencoba mengumpulkan sisa-sisa tenaga untuk melanjutkan perjalanan pulang ke rumah. Saat itulah ia mendengar derap langkah kuda mendekat dari arah jalan besar. Ia mendongak dan melihat seorang pria menunggang kuda coklat kekar, usianya sekitar 33 tahun, kulitnya coklat terbakar matahari, dengan janggut tipis yang memberi kesan misterius pada wajahnya. Pakaiannya sangat sederhana, celana bahan katun, kemeja lengan panjang yang digulung hingga siku, dan topi caping yang melindungi wajahnya dari terik yang menyengat. "Assalamualaikum, Mbak," sapanya dengan suara dalam yang tenang sambil turun dari kudanya. "Boleh saya bantu bawa embernya?" Sari terkejut. Ia tidak terbiasa menerima kebaikan dari orang asing, apalagi dari seorang pria. Ia mencoba menolak dengan sopan, namun pria itu sudah selangkah lebih maju dan mengambil kedua ember dari tangannya dengan mudah, memperlihatkan kekuatan yang tersimpan di balik penampilannya yang biasa saja. "Tidak perlu repot-repot, Mas," gumam Sari sambil menundukkan pandangannya, seperti yang selalu ia lakukan di depan laki-laki. "Mau kemana, Mbak?" tanyanya, mengabaikan penolakan Sari dan mulai berjalan di sisinya. "Ke desa, Mas, saya tinggal di sana," jawab Sari, masih tidak percaya dengan kebaikan yang tidak terduga ini. Sepanjang jalan, pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Bagas, menjelaskan bahwa ia baru saja tiba untuk bekerja sebagai pengelola di perkebunan milik Tuan Haji Darmo, tanah paling luas dan paling berpengaruh di seluruh wilayah itu. Sari sudah mengenal nama Tuan Haji Darmo dengan baik. Seorang pria kaya dan berkuasa yang sangat jarang terlihat di desa, memegang kendali atas tanah-tanahnya dengan tangan besi. Mendapat pekerjaan di perkebunan Tuan Haji Darmo dianggap sebagai pencapaian yang luar biasa, karena beliau dikenal membayar upah dengan adil namun menuntut kerja keras dari setiap orang yang bekerja untuknya. Bagas membawakan ember-ember itu hingga ke depan pintu rumah Sari yang sederhana, sebuah rumah gedek berdinding bambu beratap daun rumbia yang menjadi tempat tinggal Sari, kedua orang tuanya, dan 3 adiknya. "Terima kasih banyak atas bantuannya," kata Sari sambil berusaha mengambil kembali embernya. "Sama-sama, Sari," jawabnya,
dan ada sesuatu dalam cara ia mengucapkan namanya yang membuat dada Sari terasa hangat tanpa alasan yang jelas. Boleh saya tahu nama lengkapnya? Sari ragu sejenak. Sari, jawabnya akhirnya. Terima kasih sudah menemani, Sari. Semoga kita bisa berjumpa lagi. Ia kemudian naik ke kudanya dan melanjutkan perjalanan menuju perkebunan, meninggalkan Sari berdiri di depan pintu rumahnya dengan jantung yang berdegup kencang entah mengapa. Sore itu, ketika Sari sedang mencuci pakaian di tempat cuci di halaman belakang, bayangan Bagas tidak bisa ia usir dari pikirannya. Ada sesuatu yang berbeda pada pria itu, sebuah ketulusan yang jarang sekali ia jumpai dalam hidupnya. Ketika ibunya, Bu Yati, pulang dari pasar, Sari menyebut pertemuan itu dengan nada yang terkesan biasa saja. "Siapa laki-laki itu?" tanya Bu Yati dengan nada curiga. "Pengelola baru perkebunan Tuan Haji Darmo, Bu. Dia bantu bawakan ember," jawab Sari. Bu Yati mengerutkan alisnya. "Sari, belum cukup kamu jadi perawan tua, sekarang mau tambah bahan gosip orang sekampung? Laki-laki tidak akan bantu perempuan tanpa ada maunya. Jaga jarak dari orang itu." Namun Sari tahu ia merasakan sesuatu yang berbeda dalam pertemuan itu, sesuatu yang tidak akan pernah bisa dipahami oleh ibunya yang sudah terlanjur pahit digerus oleh kesulitan hidup bertahun-tahun. Meski begitu, takdir baru saja mulai merajut benang-benang sebuah kisah yang akan mengubah hidup Sari sepenuhnya, dengan cara yang tidak akan pernah bisa dibayangkan oleh siapapun di desa Karangasem yang kecil itu. Hari-hari berikutnya membawa sebuah kebiasaan baru yang belum pernah Sari rasakan sebelumnya. Setiap kali ia keluar untuk mengambil air di sumur atau pergi ke pasar menjual telur ayam kampung hasil ternak keluarga, ia selalu bertemu Bagas di jalan. Pria itu selalu menawarkan bantuan, membawakan bawaan beratnya atau sekadar menemaninya berjalan dalam kesunyian. Bagi Sari yang sudah terbiasa diperlakukan sebagai beban oleh keluarganya sendiri, perhatian yang penuh hormat seperti itu terasa seperti obat bagi luka jiwanya yang sudah lama menganga. Bagas adalah pria yang tidak banyak bicara, namun perbuatannya berkata lebih dari 1000 kata. Ketika ia melihat Sari bersusah payah mengangkut kayu bakar untuk tungku, ia menghentikan kudanya dan mengambil alih kayu itu tanpa diminta. Ketika ia menjumpai Sari dalam perjalanan ke pasar dengan keranjang yang berat, ia menawarkan untuk memboncengnya di atas kudanya. Gestur-gestur kecil yang dalam hidup Sari yang penuh penderitaan itu bersinar bagaikan bintang di langit malam Kabupaten Wonogiri yang gelap. Ia mulai menantikan pertemuan-pertemuan kebetulan itu yang memberi warna pada hari-harinya yang abu-abu dan berat di desa Karangasem. Namun tidak ada yang luput dari perhatian orang. Lidah-lidah mulai bergerak, mula-mula dalam bisikan-bisikan di sudut-sudut gang, lalu berkembang menjadi gosip terbuka di beranda-beranda rumah. "Kalian lihat tidak, bagaimana pengelola baru itu memandang Sari?" ujar Bu Ratna, tukang jahit paling cerewet di desa itu, sambil menjahit di rumahnya. "Paling kasihan saja dia, memangnya laki-laki normal mana yang mau lirik Sari?" sahut Dewi, anak pemilik warung sembako yang baru saja bertunangan dengan seorang pemuda dari Jakarta. Namun seiring berjalannya waktu, pertemuan antara Sari dan Bagas semakin sering dan semakin kentara. Bagas tidak hanya membantunya dengan pekerjaan berat, ia mulai menunjukkan ketertarikan yang tulus pada kehidupan Sari, menanyakan tentang mimpi-mimpinya, ketakutannya, dan harapan-harapannya. Bagi Sari yang tidak pernah didengarkan atau dihargai oleh siapapun, percakapan-percakapan itu terasa seperti hadiah yang sangat berharga. Ia menemukan bahwa Bagas memiliki kecerdasan yang tajam dan wawasan yang jauh melampaui apa yang ia harapkan dari seorang pengelola kebun biasa. Bagas berbicara tentang buku-buku yang pernah ia baca, tentang kota-kota yang pernah ia kunjungi, tentang gagasan-gagasan perbaikan yang ingin ia terapkan di perkebunan Tuan Haji Darmo. Sari yang hanya bisa membaca tulisan sederhana, mendengarkan dengan terpesona percakapan-percakapan itu yang membukakan jendela menuju dunia-dunia yang tidak pernah ia bayangkan. Bagas tidak pernah membuatnya merasa rendah diri karena keterbatasan pendidikannya, justru sebaliknya, ia menghargai kecerdasan praktis dan kekuatan karakter Sari, kualitas-kualitas yang jarang diakui oleh orang-orang di sekelilingnya. Gosip itu akhirnya sampai ke telinga Bu Yati melalui tetangga-tetangga yang iseng dan datang mengetuk pintu rumahnya pada suatu sore yang panas. "Bu Yati, tahu tidak, anak perempuanmu kelihatannya sering ketemu dengan pengelola perkebunan Tuan Haji Darmo itu," tanya Bu Ratna sambil hampir tidak bisa menyembunyikan rasa senangnya membawa kabar panas ini. "Apa katamu?"
Bu Yati mengerutkan dahi sambil bertolak pinggang. Benar, Bu, semua orang sudah membicarakannya. Katanya dia sering bawain air, sering bawain kayu bakar segala, sambung Dewi sambil bertukar pandang dengan Bu Ratna. Sari yang baru saja masuk ke ruang tamu membawa baskom berisi pakaian basah, langsung membeku mendengar percakapan itu. Wajahnya seketika memerah oleh rasa malu dan takut yang bercampur aduk. Ia sangat mengenal temperamen ibunya yang mudah meledak dan tahu bahwa badai besar sebentar lagi akan menghantam kepalanya. Itu benar, Sari? Tanya Bu Yati dengan mata yang menyala penuh amarah. Dia cuma beberapa kali bantu saja, Bu. Tidak ada yang salah, jawab Sari dengan suara yang hampir menghilang karena gugup. Tidak ada yang salah? Gadis tidak bersuami keluyuran dengan laki-laki tak dikenal? Sejak kapan kamu jadi perempuan tidak tahu malu? Para tetangga menyaksikan adegan itu dengan kesenangan yang susah payah mereka sembunyikan. Inilah persis jenis drama yang akan jadi bahan pembicaraan selama berpekan-pekan ke depan. Bukan seperti yang ibu pikirkan, protes Sari sambil merasakan air mata mulai menggenang. Bagas itu laki-laki yang sopan. Dia tidak pernah bertindak tidak hormat. Bunyi tamparan itu memenuhi ruang tamu yang sempit. Tangan Bu Yati meninggalkan bekas merah di pipi Sari. Sudah pakai nama depan segala. Zaman saya dulu, perempuan baik-baik tidak berani menatap mata laki-laki yang bukan mahramnya. Siapa sebenarnya Bagas ini, pengelola tanpa keluarga, tanpa masa lalu, datang entah dari mana? Apa dia sudah bicara soal pernikahan? Atau hanya mau memanfaatkan kebodohan anakku? Air mata kini mengalir bebas di pipi Sari, bukan terutama karena rasa sakit fisik dari tamparan itu yang sudah biasa ia rasakan, melainkan karena ketidakadilan dari tuduhan-tuduhan itu. Bagas adalah satu-satunya orang yang memperlakukannya dengan martabat, satu-satunya yang seolah mampu melihat melampaui kemiskinan dan kondisi sosialnya. Ibu bahkan tidak mengenalnya untuk bisa bicara seperti itu, gumam Sari di sela isak tangisnya. Tidak perlu kenal, bentak Bu Yati. Laki-laki tanpa harta, tanpa keluarga yang jelas, yang muncul tiba-tiba, hanya bisa mencari satu hal dan itu bukan pernikahan yang halal. Tepat pada saat itulah, sebuah dehem pelan di depan pintu memotong perdebatan yang memanas itu. Semua kepala berpaling serentak. Berdiri di ambang pintu dengan topi caping di tangan dan ekspresi yang serius, adalah Bagas. Ada keteguhan dalam sorot matanya yang belum pernah dilihat Sari sebelumnya. Dan sesuatu dalam sikapnya mengisyaratkan bahwa ia telah mendengar setidaknya sebagian dari percakapan yang memalukan itu. Namun apa yang akan dilakukan Bagas berikutnya tidak hanya akan mengejutkan Sari, tetapi juga seluruh warga desa Karangasem. Tidak ada seorang pun yang siap untuk kata-kata yang akan keluar dari mulutnya, kata-kata yang akan mengubah selamanya nasib perempuan paling diremehkan di seluruh wilayah itu. Assalamualaikum, selamat sore. Kata Bagas dengan formalitas yang kontras dengan penampilannya yang bersahaja, namun ada ketegasan dalam suaranya yang membuat atmosfer yang sudah tegang itu semakin pekat. Maaf mengganggu, saya datang untuk berbicara dengan orang tua Sari tentang sesuatu yang sangat penting. Keheningan yang menyusul begitu padat, seperti hawa sebelum hujan deras turun. Bu Yati yang sempat terkejut, merapikan celemeknya dan berdahak gugup. Urusan apa, anak muda? Bagas melirik sekilas ke arah Sari yang pipinya masih merah dan matanya masih basah. Sesuatu dalam tatapannya mengeras, namun ketika ia kembali berbicara, suaranya tetap tenang dan mantap. Saya datang untuk melamar Sari. Pernyataan itu jatuh seperti petir di siang bolong. Para tetangga ternganga, saling berpandangan dengan tidak percaya. Bu Yati seolah membatu dan Sari tidak bisa mempercayai apa yang baru saja ia dengar. Mungkinkah pria yang baru ia kenal beberapa pekan ini benar-benar datang melamarnya? Apa? Bu Yati tergagap keluar dari keterkejutannya. Saya ingin menikahi Sari jika ia bersedia, Bagas mengulang, kali ini menatap langsung ke arah Sari. Saya punya penghasilan tetap sebagai pengelola perkebunan. Memang bukan banyak, tapi cukup untuk memberikan atap yang layak dan kehidupan yang bermartabat. Dan saya berjanji akan memperlakukannya dengan hormat setinggi yang ia layak dapatkan, sesuatu yang tampaknya langka di sini. Kalimat terakhir itu diucapkan dengan nada yang sedikit lebih tajam, jelas ditujukan pada cara perlakuan yang tadi ia saksikan terhadap Sari. Lamaran Bagas menggema di ruang tamu itu, membuat semua orang terdiam dalam keadaan yang tidak karuan.
Bu Yati yang detik-detik sebelumnya berteriak-teriak tentang laki-laki tak dikenal itu, kini tidak mampu berkata-kata. Para tetangga yang suka bergosip diam membisu, menyimak setiap detail dari adegan luar biasa yang mereka saksikan. Sari dengan pipi yang masih terasa panas karena tamparan tadi, memandang Bagas tanpa bisa sepenuhnya mencerna apa yang sedang terjadi. Tidak pernah, bahkan dalam mimpinya yang paling tersembunyi sekalipun, ia membayangkan ada seorang pria yang akan datang melamarnya secara resmi, apalagi pria seperti Bagas, yang dihormati dan memiliki pekerjaan tetap di perkebunan terbesar di wilayah itu. Anda baru sebentar mengenal anak saya, kata Bu Yati akhirnya, pulih dari keterkejutan awalnya. Bagaimana bisa ingin menikah semendadak ini? Bagas berdiri teguh dengan topi caping digenggam di antara kedua tangannya yang penuh kapalan. Saya menghormati kekhawatiran ibu. Memang kami belum lama saling kenal, tapi saya tahu mengenali perempuan yang bermutu tinggi ketika saya menemukannya, jawabnya dengan kejujuran yang melucuti ketegangan di ruangan itu. Saya sudah melihat bagaimana Sari bekerja tanpa kenal lelah, bagaimana ia menghormati semua orang meski tidak selalu mendapat perlakuan yang sama. Itulah persis perempuan yang ingin saya ajak membangun keluarga. Ada sesuatu dalam cara Bagas berbicara, tanpa basa-basi, tanpa kata-kata berlebihan, yang memancarkan kejujuran yang sulit dibantah. Namun Bu Yati tampaknya masih belum sepenuhnya yakin. Lalu apa kata Tuan Haji Darmo kalau tahu pengelolanya mau menikahi gadis yang bahkan tidak punya mahar? Pertanyaan itu syarat dengan kepahitan seseorang yang selama bertahun-tahun memandang anaknya sebagai beban. Terima kasih sudah mendengarkan sampai di sini. Jika kisah ini menyentuh hatimu, pertimbangkan untuk memberikan dukungan dengan menekan tombol terima kasih. Gestur kecil itu sangat membantu kami untuk terus menghadirkan kisah-kisah nyata yang mengharukan dan menginspirasi orang-orang sepertimu. Tuan Haji Darmo sudah tahu, jawab Bagas dengan cepat, memancing gelombang kekagetan baru. Saya sudah berbicara dengan beliau kemarin. Beliau menawarkan salah satu rumah di sudut perkebunan untuk kami tinggali jika pernikahan ini terlaksana. Informasi ini membuat semua orang terperangah. Tuan Haji Darmo yang tua, yang dikenal karena ketatnya dalam mengurusi karyawan dan tidak mudah memberikan keistimewaan kepada siapapun, bersedia memberikan kemurahan hati seperti itu kepada seorang pengelola yang baru sebentar bekerja untuknya, adalah sesuatu yang belum pernah terjadi di wilayah itu. Mengapa beliau mau melakukan itu? Tanya Bu Yati dengan nada curiga yang tidak bisa disembunyikan. Mungkin karena beliau membutuhkan orang-orang yang bisa dipercaya untuk tinggal di tanah miliknya, jawab Bagas dengan diplomatis. Keadaan sekarang tidak mudah, banyak pencurian ternak di sekitar wilayah ini, dan memiliki karyawan yang bertanggung jawab yang tinggal di dalam perkebunan adalah soal keamanan yang tidak bisa diabaikan. Saat itu juga, Pak Slamet, ayah Sari, masuk ke ruang tamu. Ia baru pulang dari ladang, tubuhnya berkeringat dan lelah setelah seharian penuh berpanas-panas di bawah matahari yang tidak kenal belas kasih. Ia berhenti di depan pintu, langsung merasakan suasana yang berat dan menatap pria asing yang ada di rumahnya. Ada apa ini? Tanyanya sambil mengernyitkan dahi. Bu Yati dengan cepat menjelaskan situasinya, tidak lupa menambahkan komentar-komentar miring tentang gagasan pernikahan itu. Pak Slamet mendengarkan dalam diam, matanya bergantian beralih antara anaknya yang wajahnya masih merah dan basah air mata, dengan pria yang mengaku sebagai pelamar itu. Kamu punya kemampuan untuk menghidupi keluarga? Tanya Pak Slamet akhirnya, langsung ke inti persoalan yang paling ia pedulikan. Bagi Pak Slamet, Sari sudah sejak lama lebih terasa seperti beban daripada berkah, satu mulut yang harus diberi makan yang tidak memberikan pemasukan berarti ke rumah selain dari recehan hasil menjual telur ayam di pasar. Anak perempuan hanya memberikan manfaat nyata melalui pernikahan yang baik, dan selama ini prospek itu bagi Sari terasa sangat tipis. Memiliki laki-laki yang bersedia menikahinya dengan pekerjaan tetap dan jaminan tempat tinggal adalah peluang yang tidak boleh disia-siakan begitu saja. Ya, Pak, jawab Bagas dengan penuh keyakinan. Saya punya gaji sebagai pengelola dan beberapa tabungan yang tersimpan. Bukan kekayaan berlimpah, tapi cukup untuk hidup dengan layak dan bermartabat. Pak Slamet berpikir sejenak. Hitungannya sederhana, Sari pergi dari rumah berarti satu mulut yang tidak perlu diberi makan lagi dan satu masalah yang tidak perlu dipikul lagi. Kalau Tuan Haji Darmo saja mempercayai kamu, siapa kami untuk meragukan? Kata Pak Slamet mengejutkan semua orang, terutama Bu Yati. Tapi saya mau semuanya dilakukan dengan benar,
akad nikah yang sah di masjid, dengan ustaz dan semua surat-surat yang lengkap. Saya tidak akan menyerahkan anak saya untuk hidup tanpa akad nikah yang sah. Bagas mengangguk dengan hikmat. Tentu, Pak, saya berniat melakukan semuanya sesuai syariat Islam dan tradisi yang berlaku. Selama seluruh percakapan itu, Sari diam saja, seolah pendapatnya tidak terlalu diperhitungkan dalam urusan yang akan menentukan seluruh masa depannya. Namun kini semua mata berpaling kepadanya, menunggu jawabannya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan bahwa ia punya pilihan yang nyata, sebuah keputusan yang benar-benar miliknya sendiri, tanpa tekanan terus-menerus untuk dianggap sebagai beban. "Kamu mau menikah dengan laki-laki ini, Sari?" tanya ayahnya dengan nada acuh yang hampir tidak bisa menutupi ketidaksabarannya untuk segera menyelesaikan urusan ini. Sari menatap Bagas, mempelajari wajahnya yang serius namun ramah. Ia memang belum mengenalnya sedalam yang seharusnya untuk seseorang yang akan ia ajak berbagi seluruh sisa hidupnya, namun ia sudah cukup mengenalnya untuk tahu bahwa pria ini memperlakukannya dengan hormat dan bermartabat, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya dari siapapun. Dan mungkin itu, lebih dari cinta yang menggebu-gebu atau gairah yang membara, adalah pondasi yang paling kokoh dan paling abadi untuk sebuah pernikahan. Namun ada sesuatu di balik tatapan Bagas yang belum sepenuhnya bisa Sari baca. Sebuah misteri yang hanya waktu yang akan mengungkapnya, dan yang akan mengubah hidupnya dengan cara yang tidak akan pernah bisa ia bayangkan pada momen penentu ini. "Saya mau," jawab Sari akhirnya, suaranya pelan namun mantap, bergema di ruang tamu yang sempit itu bagaikan sebuah pernyataan kemerdekaan. Para tetangga yang hingga tadi menyaksikan semuanya dalam keheningan yang penuh hormat, mulai saling berbisik. Gosip hari itu telah berubah menjadi berita yang jauh lebih menggairahkan. Sari, gadis paling diremehkan di desa Karangasem, akan menikah dengan pengelola perkebunan Tuan Haji Darmo. Itu sudah lebih dari cukup untuk jadi bahan pembicaraan selama berbulan-bulan ke depan. Bu Yati yang masih keberatan, mencoba membujuk suaminya secara diam-diam, berargumen bahwa mereka nyaris tidak mengenal Bagas, bahwa ia bisa saja seorang petualang atau yang lebih buruk dari itu. Namun Pak Slamet bergeming. "Bu, kamu sendiri yang selalu mengeluh Sari sudah terlalu tua untuk menikah. Sekarang datang laki-laki yang mau menerimanya, punya pekerjaan tetap, ada jaminan tempat tinggal, malah dipersoalkan? Kita harusnya bersyukur bisa lepas dari tanggungan ini." Kata-kata keras itu diucapkan tanpa peduli bahwa Sari yang sedang menyeduh teh di dapur bisa saja mendengarnya. Bahkan di momen yang seharusnya menjadi saat yang membahagiakan sekalipun, ia masih diingatkan tentang nilainya, atau ketiadaan nilai itu, di mata orang tuanya sendiri. Tanggal pernikahan ditetapkan sebulan kemudian, waktu yang cukup untuk persiapan sederhana yang mampu dilakukan oleh kondisi keuangan keluarga, sekaligus menunggu ustaz dari Kecamatan Pracimantoro yang bisa datang untuk memimpin akad nikah, karena desa Karangasem belum memiliki masjid sendiri yang permanen. Kabar itu menyebar secepat angin kering musim kemarau. Dalam beberapa hari saja tidak ada yang dibicarakan selain itu di desa kecil tersebut. Seperti biasa, pendapat pun terbelah tajam. Segelintir orang mengungkapkan kebahagiaan yang tulus. Untuk Sari, mengakui bahwa ia memang layak mendapat kesempatan untuk bahagia setelah bertahun-tahun hidup dalam penderitaan. Namun kebanyakan orang tidak bisa menyembunyikan rasa iri yang dibungkus dengan ketidakpercayaan. "Entah apa yang dilihat laki-laki itu dari dia," komentar Dewi di warung sembako sambil memilih kain batik untuk keperluan sendiri. "Pasti ada udang di balik batu, atau memang sudah benar-benar tidak ada pilihan lain," sahut pemilik warung itu, memancing tawa-tawa sinis dari orang-orang yang hadir. Rumah keluarga Pak Slamet berubah menjadi tempat yang riuh oleh berbagai kesibukan. Bu Yati yang sudah melewati penolakan awalnya, kini sibuk mempersiapkan segalanya, bukan karena kasih sayang kepada putrinya, melainkan terutama karena gengsi, apa yang akan dikatakan orang jika pernikahan itu tidak memenuhi standar minimal yang diharapkan oleh masyarakat. "Kamu perlu kebaya yang layak," katanya sambil menggeledah sebuah peti tua berdebu. "Masa mau menikah penampilannya seperti orang tidak punya?" Dari dasar peti itu ia mengeluarkan sebuah kebaya pengantin putih yang sudah menguning dimakan waktu. Itu adalah kebaya pengantinnya sendiri, dipakai sekali lebih dari 25 tahun yang lalu disimpan dengan hati-hati sejak saat itu. Kebaya itu sudah ketinggalan zaman dan membutuhkan banyak penyesuaian, namun tetap jauh lebih baik dari apapun yang Sari miliki.
Itu adalah pertama kalinya ibunya menawarkan sesuatu yang bernilai sentimental, dan Sari menerima pemberian itu dengan perasaan yang bercampur aduk antara terharu dan was-was. Di sisi lain, ia tahu bahwa menghadapi Bu Ratna, tukang jahit desa sekaligus tukang gosip nomor 1, untuk urusan penyesuaian kebaya itu, akan menjadi ujian tersendiri yang tidak mudah. Sementara itu, Bagas dengan telaten mempersiapkan rumah kecil di sudut perkebunan Tuan Haji Darmo. Sebuah bangunan sederhana dengan 2 ruangan, 1 ruang tamu yang merangkap dapur dan 1 kamar tidur. Kamar mandi berada di luar, dipakai bersama dengan 2 rumah serupa yang ditempati oleh keluarga-keluarga buruh perkebunan lainnya. Bagi Sari yang selama ini berbagi sudut sempit dengan adik-adiknya di rumah orang tua, tempat itu akan terasa seperti istana, sebuah tempat di mana akhirnya ia bisa memiliki privasi dan martabat yang selama ini tidak pernah ia rasakan. Dalam salah satu kunjungannya ke rumah Pak Slamet untuk membereskan urusan pernikahan yang tersisa, Bagas membawa sebuah bungkusan kecil untuk Sari. "Ini cincin tunanganmu," katanya ketika mereka berhasil berdua sejenak di halaman belakang. "Nilainya tidak seberapa, tapi aku ingin kamu punya sesuatu sebagai tanda dari ikatan yang kita janjikan ini." Dengan tangan yang gemetar oleh perasaan haru, Sari membuka bungkusan itu dengan hati-hati. Sebuah cincin perak sederhana dengan batu kecil yang berkilat lembut di bawah cahaya matahari. Ia tidak pernah membayangkan akan memiliki cincin tunangan di tangannya, ia yang tidak pernah memiliki barang berharga apapun selain tasbih warisan dari neneknya, dan cincin itu bermakna jauh lebih dalam dari sekadar perhiasan. Ia adalah simbol bahwa ada seseorang yang menganggapnya layak untuk sebuah ikatan yang sungguh-sungguh. Air mata mengalir diam-diam di pipinya ketika Bagas menggeser cincin itu ke jari manisnya. "Terima kasih," bisiknya, tidak sanggup merangkai kata-kata lain untuk menggambarkan apa yang dirasakannya. Minggu-minggu berlalu dengan cepat dan tibalah hari yang sudah ditunggu-tunggu itu. Sari bangun dengan dada yang dipenuhi campuran rasa gugup, harapan, takut, dan kegembiraan yang bergolak. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia akan menjadi pusat perhatian karena sesuatu yang positif, bukan lagi sebagai objek rasa kasihan atau bahan ejekan. Para tetangga yang sekarang tiba-tiba bersikap sangat perhatian, datang pagi-pagi untuk membantu Sari berdandan. Kebaya ibunya, setelah sentuhan tangan terampil Bu Ratna, ternyata hasilnya jauh melampaui ekspektasi siapapun. Dengan beberapa rangkaian bunga melati yang disisipkan di sanggul rambutnya yang ditata dengan rumit dan sedikit bedak tipis di wajahnya, Sari hampir tidak mengenali bayangan yang ia lihat di cermin retak kecil yang mereka miliki di rumah. "Lumayan juga kelihatannya," komentar Bu Yati. Yang datang darinya sudah termasuk pujian yang sangat besar. Menjelang pukul 9 pagi, Sari sudah siap untuk melangkah menuju babak terpenting dalam hidupnya, tanpa tahu bahwa pernikahan sederhana ini hanyalah bab pertama dari sebuah kisah yang akan mengubahnya menjadi perempuan paling berpengaruh di seluruh wilayah itu. Namun saat itu, ketika ia merapikan kerudung pengantin putihnya, Sari sama sekali tidak menyangka bahwa ia akan segera menemukan rahasia-rahasia yang bukan hanya akan mengubah hidupnya, melainkan juga seluruh pemahamannya tentang pria yang sedang akan ia nikahi. Suara lantunan syalawat dari pengeras suara di rumah Pak Hendra, yang memiliki halaman terluas di kampung itu dan bersedia menjadi tempat acara, mulai berkumandang tepat ketika matahari hampir mencapai puncak langit. Sari berjalan bergandengan tangan dengan ayahnya di antara kerumunan kecil yang berkumpul. Kedua kakinya sedikit gemetar di bawah kebaya yang bergoyang tertiup angin kering musim kemarau. Halaman rumah itu sudah dihiasi dengan untaian janur kuning dan bunga-bunga liar yang dipetik dari tepi sawah, menciptakan suasana perayaan yang kontras dengan kesederhanaan tempat itu sehari-harinya. Tidak banyak tamu resmi yang hadir, hanya warga desa, beberapa buruh perkebunan dan, yang membuat semua orang terkejut luar biasa, Tuan Haji Darmo sendiri, sang pemilik perkebunan tua itu, duduk dengan tenang di sebuah kursi di sudut halaman. Beliau adalah orang yang sangat jarang muncul di acara-acara publik, seorang pria yang amat tertutup dan tidak banyak bicara, yang mengelola tanah-tanahnya yang luas dari kejauhan dengan tangan yang tegas. Kehadirannya di pernikahan seorang pengelola sederhana menimbulkan bisik-bisik yang cukup ramai di antara para tamu. Sebagian menduga ini adalah tanda betapa besar kepercayaan Tuan Haji Darmo kepada Bagas. Yang lain, lebih sinis, berbisik bahwa orang tua berpengaruh itu hanya ingin memastikan sendiri bahwa karyawannya tidak kabur dengan gadis kampung dan meninggalkan perkebunan terbengkalai. Bagas sudah menunggu di tempat akad yang dipersiapkan dengan sederhana, mengenakan batik lengan panjang terbaiknya,
masih sangat sederhana namun bersih dan rapi. Ketika ia melihat Sari berjalan perlahan melewati lorong yang dibentuk oleh para tamu, senyum kecil yang tulus namun hangat menerangi wajahnya yang biasanya serius. Itu sudah cukup untuk menenangkan kegugupan Sari dan memberinya keyakinan yang ia butuhkan untuk melangkah maju. Prosesi akad berlangsung singkat namun penuh kehidmatan. Ustaz yang datang khusus dari Kecamatan Pracimantoro untuk kesempatan ini, memimpin seluruh rangkaian akad nikah dengan tertib dan penuh hormat. Ijab kabul diucapkan dengan kesederhanaan dan ketulusan. Cincin-cincin sederhana disematkan ke jari-jari dengan tangan yang sedikit gemetar. Dan akhirnya tiba momen yang paling ditunggu-tunggu, ijab kabul yang menyatukan dua jiwa itu secara resmi. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Sari menjadi tokoh utama dalam kisahnya sendiri, bukan lagi sosok yang diabaikan dan diremehkan oleh semua orang. Setelah akad selesai, acara dilanjutkan dengan pesta sederhana namun penuh kehangatan, dengan hidangan yang dimasak bersama-sama oleh para ibu di kampung, mulai dari sayur lodah, nasi putih, hingga tumpeng kecil yang dibuat dengan penuh kasih, diiringi alunan musik dari seorang pemain rebana yang hafal seluruh lagu-lagu daerah setempat. Sari memperhatikan bahwa Tuan Haji Darmo mendekati Bagas secara diam-diam di tengah-tengah keramaian pesta itu, membisikkan sesuatu ke telinganya sebelum kemudian berlalu pergi dengan tenang seperti biasanya. Suaminya, sungguh terasa aneh sekaligus indah untuk menyebutnya demikian, hanya mengangguk dengan hormat, namun Sari sempat menangkap sebuah bayangan kekhawatiran yang melintas cepat di wajahnya. Ketika matahari mulai turun dan langit berubah menjadi semburat jingga kemerahan di ufuk barat, pasangan itu berangkat menuju rumah baru mereka di dalam kawasan perkebunan Tuan Haji Darmo. Sebuah gerobak yang dipinjam oleh tetangga membawa sedikit harta benda Sari, beberapa helai pakaian, tasbih peninggalan neneknya, 2 atau 3 peralatan dapur, dan tidak lebih dari itu. Perpisahan dengan kedua orang tuanya berlangsung singkat tanpa kehangatan yang berarti, seolah-olah mereka hanya sedang melepaskan sebuah masalah yang selama ini mengganggu ketenangan mereka. Ketika mereka tiba, rumah kecil itu sudah menunggu dalam keadaan bersih dan tertata dengan cermat. Bagas benar-benar telah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk membuatnya terasa nyaman. Gorden kain bermotif batik berwarna-warni di setiap jendela, sebuah vas berisi bunga-bunga liar di atas meja kayu yang sederhana, dan bahkan selembar tikar pandan yang digelar rapi di lantai tanah yang sudah dipadatkan. Tempat itu memang tidak mewah dan tidak luas, namun bagi Sari ia mewakili sesuatu yang tidak pernah ia miliki seumur hidup, sebuah rumah yang benar-benar miliknya, sebuah tempat di mana ia bisa ada tanpa rasa takut akan dipermalukan atau ditolak. "Semoga kamu suka," kata Bagas, memperhatikan dengan seksama reaksi istrinya ketika ia menjelajahi kedua ruangan itu dengan langkah pelan. "Aku tahu ini tidak banyak, tapi kita bisa memperbaiki segalanya perlahan-lahan seiring waktu." Air mata mengalir perlahan di wajah Sari, bukan karena sedih atau kecewa, melainkan karena sebuah perasaan yang dalam yang hampir tidak bisa ia beri nama, campuran dari rasa syukur, kelegaan, dan harapan yang membuat dadanya sesak. "Ini sempurna," jawabnya dengan ketulusan yang utuh, tangannya menyentuh lembut gorden bermotif itu. "Ini jauh lebih dari apa yang pernah aku impikan." Malam pertama sebagai suami istri itu diwarnai oleh rasa malu yang saling menghinggapi dan itu sangat dapat dimaklumi. Bagaimanapun juga mereka masih hampir seperti orang asing satu sama lain, disatukan oleh takdir dan oleh keadaan-keadaan yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali keduanya. Bagas menunjukkan kesabaran dan rasa hormat yang luar biasa, membiarkan Sari menyesuaikan diri dengan kenyataan barunya sesuai ritmenya sendiri, tanpa tekanan dan tanpa harapan yang tidak realistis. Hari-hari pertama pernikahan itu perlahan-lahan berubah menjadi minggu-minggu yang penuh penyesuaian dan penemuan satu sama lain. Bagas berangkat sebelum subuh untuk mengawasi pekerjaan di perkebunan sementara Sari mengurus rumah dan mulai menanam kebun sayur kecil di bagian belakang pekarangan. Sesekali ia mengantarkan makan siang untuk suaminya ke ladang, sebuah gestur yang diamati oleh para buruh lain dengan campuran rasa hormat yang penuh rasa ingin tahu dan persetujuan yang diam-diam. Pernikahan itu tidak dibangun di atas gairah yang membara atau pernyataan-pernyataan romantis yang dramatis. Ia dibangun hari demi hari dalam gestur-gestur kecil saling memperhatikan, dalam percakapan-percakapan tenang saat makan malam sederhana, dalam momen-momen diam yang dibagi bersama di bawah langit malam Kabupaten Wonogiri yang dipenuhi bintang. Sari menemukan bahwa kebahagiaan tidak perlu spektakuler untuk menjadi nyata dan tahan lama.
Kehidupan di perkebunan membawa sebuah martabat sosial yang tidak pernah Sari rasakan selama 28 tahun hidupnya. Ia bukan lagi si perawan tua dari keluarga miskin itu atau si malang yang tidak ada yang menginginkan. Kini ia adalah istri pengelola perkebunan, sebuah posisi yang meskipun sederhana, memberinya rasa hormat yang tulus dari lingkungan sekitarnya, sesuatu yang sama sekali asing baginya. Ketika sesekali mereka pergi ke desa untuk berbelanja atau berkunjung, Sari merasakan tatapan-tatapan penasaran dan komentar-komentar yang dibisikkan, namun kini semuanya mengandung nada iri hati alih-alih rasa rendah yang biasa ia terima. Namun Sari belum tahu bahwa hidupnya akan segera mengambil arah yang sama sekali tidak terduga, dan bahwa penemuan yang menantinya akan mengubah bukan hanya posisi sosialnya, melainkan seluruh pemahamannya tentang pria misterius yang telah ia nikahi. Bulan-bulan berlalu dengan damai dan Sari menemukan kesenangan-kesenangan kecil dari sebuah kehidupan yang teratur dan penuh hormat. Untuk pertama kalinya ia memiliki kendali atas waktunya sendiri dan ruangnya sendiri. Ia tidak perlu lagi bangun sebelum subuh untuk memikul ember-ember air yang berat, tidak perlu lagi menanggung penghinaan tiada henti dari keluarga yang memandangnya sebagai beban. Rutinitasnya kini mencakup merawat rumah, memelihara kebun sayur yang tumbuh subur di belakang pekarangan, dan menyiapkan makanan untuk Bagas yang selalu menunjukkan rasa terima kasih yang tulus atas setiap usaha yang Sari lakukan. Bagas dari sisi lain membuktikan dirinya sebagai suami yang penuh perhatian dan pekerja keras. Ia jarang berbicara tentang masa lalunya dan Sari menghormati sikap tertutup itu, memahami bahwa ada orang-orang yang memang lebih memilih untuk menyimpan kenangan-kenangan tertentu dalam diam. Yang terpenting adalah masa kini yang sedang mereka bangun bersama dan masa depan yang terbentang di hadapan mereka. Sesekali ia menyebut kota-kota jauh tempat ia pernah bekerja sebelum tiba di perkebunan Tuan Haji Darmo, namun selalu secara samar-samar, seolah ingin menjaga jarak tertentu antara masa lalunya dengan kehidupan yang sedang ia jalani sekarang. Pada suatu pagi, sekitar 8 bulan setelah pernikahan, sesuatu yang tidak biasa terjadi. Sari sedang menjemur pakaian di jemuran yang dibuat dari tali di belakang rumah ketika ia melihat keramaian yang janggal di rumah gedung utama perkebunan. Beberapa mobil sedan mewah, sesuatu yang sangat jarang sekali terlihat di wilayah terpencil ini, menimbulkan kepulan debu di jalan utama yang menuju ke rumah besar itu. Dengan perasaan ingin tahu namun tetap menjaga diri seperti biasanya, Sari melanjutkan pekerjaannya sambil terus mengamati hilir mudiknya orang-orang berpakaian rapi yang masuk dan keluar dari properti itu. Beberapa jam kemudian, Bagas pulang untuk makan siang dengan ekspresi yang tidak bisa Sari abaikan. Ada ketegangan yang nyata di bahunya dan ada bayangan di matanya yang belum pernah ia lihat sebelumnya. "Ada apa?" tanyanya sambil menuangkan sayur lodeh yang masih mengepul ke dalam mangkuk. Bagas terdiam cukup lama sebelum menjawab, seperti sedang menimbang-nimbang setiap kata dengan hati-hati. "Tuan Haji Darmo sangat sakit," katanya akhirnya dengan nada serius yang membuat Sari langsung berhenti dari apa yang sedang ia lakukan. Dokter-dokter spesialis dari Jakarta sudah datang untuk memeriksanya. Keadaannya tampaknya cukup gawat. Sari spontan bergumam, "Innalillahi, semoga Allah memberikan kesembuhan kepada beliau." Bagas mengangguk pelan. Dokter menyebutkan ada masalah serius di jantungnya, lanjutnya sambil mengaduk-aduk makanannya tanpa benar-benar memakannya. "Tampaknya beliau sudah merasakan sakit selama berbulan-bulan, tapi kamu tahu sendiri watak beliau. Keras kepala, tidak suka memperlihatkan kelemahan. Baru mencari pertolongan ketika keadaan sudah benar-benar kritis." Kabar itu menimbulkan kekhawatiran yang mendalam di dalam hati Sari. Tuan Haji Darmo, meskipun dengan kepribadiannya yang tertutup dan kadang tegas, adalah tokoh sentral di komunitas ini. Perkebunannya memberikan mata pencaharian langsung kepada puluhan keluarga di seluruh wilayah itu, termasuk kini Bagas sendiri. Jika orang tua itu meninggal, apa yang akan terjadi dengan semua para buruh? Siapa yang akan mengambil alih tanah itu? Pertanyaan-pertanyaan itu melayang di udara seperti awan hitam yang penuh ancaman. Di hari-hari berikutnya, seluruh kawasan perkebunan diselimuti oleh keheningan yang tegang dan menunggu. Pekerjaan-pekerjaan rutin terus berjalan, namun ada atmosfer ketidakpastian yang memengaruhi setiap orang yang bekerja di sana. Bisikan-bisikan tentang kondisi kesehatan sang tuan besar menyebar di antara para buruh.
Pengacara-pengacara berpenampilan rapi dan sanak saudara jauh yang tidak pernah terlihat selama bertahun-tahun mulai berdatangan seperti burung bangkai yang mencium bau kematian, semuanya tertarik pada masa depan harta kekayaan terbesar di seluruh wilayah itu. Seminggu setelah kedatangan para dokter dari Jakarta, Bagas dipanggil ke rumah gedung utama untuk pertama kalinya sejak penyakit Tuan Haji Darmo semakin parah. Sari melihatnya berangkat sebelum subuh dengan kekhawatiran yang nyata terukir di wajahnya, dan baru melihatnya kembali menjelang maghrib dengan ekspresi yang tidak sepenuhnya bisa Sari baca. Ada campuran aneh antara kekhawatiran, kesedihan, dan sesuatu yang lain, sesuatu yang hampir terasa seperti beban berat yang tiba-tiba dipikulkan ke atas pundaknya. Beliau ingin berbicara denganku lagi besok pagi, katanya saat mereka makan malam dalam keheningan. Berdua saja, tidak ada orang lain. Sari merasa heran, mengapa seorang tuan tanah yang sedang sekarat ingin mengadakan percakapan pribadi dengan seorang pengelola kebun? Meskipun ia mengakui kecakapan dan kejujuran Bagas, sebuah audiensi pribadi dengan orang sakit sekali bertuan Haji Darmo terasa seperti keistimewaan yang tidak lazim diberikan kepada seseorang di posisinya. Kenapa beliau mau begitu? Tanya Sari dengan rasa ingin tahu yang sungguh-sungguh. Aku tidak tahu pasti, jawab Bagas sambil mengalihkan pandangannya dengan cara yang langsung Sari perhatikan. Mungkin soal urusan perkebunan. Barangkali beliau ingin meninggalkan beberapa petunjuk tentang bagaimana mengelola semuanya jika terjadi yang terburuk. Namun ada sesuatu dalam keraguan-raguan Bagas, dalam cara ia memalingkan matanya, yang membuat Sari merasa bahwa ia tidak mendapatkan cerita yang lengkap. Malam itu Sari memperhatikan bahwa suaminya sangat gelisah, bolak-balik tidak bisa tidur tenang di atas kasur tipis mereka. Ada sesuatu yang mengganggunya secara mendalam, namun dengan menghormati sifatnya yang tertutup, Sari tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Ia tahu Bagas adalah seorang pria yang menyimpan pikirannya hingga ia siap untuk berbagi, dan memaksanya berbicara bukanlah pendekatan yang tepat. Keesokan paginya, Bagas mengenakan pakaian terbaiknya, batik yang sama dengan yang ia pakai saat akad nikah, dan berangkat menuju rumah gedung utama bahkan sebelum azan subuh berkumandang. Sari tinggal di rumah melakukan pekerjaan rumah tangga dengan pikiran yang sama sekali ada di tempat lain, terus-menerus membayangkan apa yang sedang terjadi dalam percakapan misterius itu. Dari jendela ia mengamati lalu lalang yang tidak biasa, mobil-mobil mewah dan orang-orang berpakaian rapi yang terus berdatangan ke properti itu seolah-olah sedang mengendus sebuah peluang. Hari itu terasa sangat panjang dan melelahkan. Sari berusaha berkonsentrasi pada kegiatannya, merawat kebun sayur, mencuci pakaian, menyiapkan makanan, namun pikirannya terus-menerus kembali ke Bagas dan pertemuannya yang penuh rahasia dengan Tuan Haji Darmo yang sekarat itu. Ada sebuah perasaan aneh yang mengambang di udara, seperti perubahan-perubahan besar sedang terjadi jauh di luar jangkauan pemahamannya, perubahan yang bisa sangat mempengaruhi masa depannya. Bagas baru kembali menjelang sore dan ketika Sari melihatnya berjalan mendekati rumah, ia langsung tahu bahwa sesuatu yang mendasar telah berubah. Wajahnya pucat. Bahunya menanggung ketegangan yang belum pernah Sari lihat sebelumnya dan ada kegelapan di matanya yang membuat Sari merinding. Ia masuk ke dalam rumah dalam keheningan, duduk berat di kursi, dan terdiam menatap kekosongan selama beberapa menit yang terasa sangat lama, seolah-olah ia bahkan tidak menyadari kehadiran Sari. Bagas, panggilnya dengan hati-hati, kekhawatiran jelas terdengar dalam suaranya. Ada apa? Ia mengangkat matanya perlahan, memandang Sari seperti seseorang yang baru saja terbangun dari mimpi yang dalam dan mengganggu. Ketika akhirnya ia berbicara, kata-katanya jatuh seperti batu-batu berat dalam keheningan rumah kecil itu. Tuan Haji Darmo telah wafat 2 jam yang lalu. Sari spontan bergumam, Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, sambil memejamkan mata sejenak mendoakan almarhum. Semoga Allah mengampuni segala dosa beliau dan menempatkannya di sisi yang terbaik. Tapi kemudian ia bertanya, tapi apa yang beliau inginkan darimu? Kenapa percakapan-percakapan pribadi itu? Bagas menarik napas panjang, kedua tangannya mengusap wajahnya yang kelelahan. Untuk sebuah momen yang terasa tidak berujung, sepertinya ia tidak akan menjawab, namun kemudian kata-katanya keluar membawa beban yang tidak bisa Sari pahami sepenuhnya. Beliau ingin aku tahu kebenarannya sebelum beliau pergi, kata Bagas, setiap kata terasa membutuhkan usaha yang sangat besar untuk diucapkan. Jantung Sari berdetak semakin kencang tanpa alasan yang jelas. Kebenaran apa? Tanyanya,
dengan sebuah perasaan dingin yang aneh merambati tulang punggungnya. Bagas menatapnya langsung ke dalam mata dan apa yang Sari lihat di sana adalah campuran dari ketakutan, keteguhan, dan sesuatu yang hampir menyerupai rasa bersalah. Namun apa yang akan Bagas ungkapkan berikutnya tidak hanya akan mengubah hidup Sari, melainkan juga seluruh pemahamannya tentang pria yang telah ia nikahi dan tentang takdir luar biasa yang sedang menunggunya. Sari, ada sesuatu yang sudah lama aku simpan, kata Bagas dengan nada yang begitu serius sehingga membuat jantung Sari berdetak semakin cepat, sesuatu tentang siapa aku sebenarnya. Keheningan yang menyusul terasa sepadat udara sebelum badai besar. Sari merasakan lututnya lemas dan ia duduk perlahan di kursi rotan, matanya tidak beranjak dari wajah suaminya, berusaha menebak apa yang akan datang. Nama lengkapku adalah Bagas Purnomo, katanya, setiap kata terasa bertonton beratnya di bibirnya. Aku adalah putra Tuan Haji Darmo. Pengungkapan itu menghantam Sari seperti petir yang menyambar di tengah langit biru. Suaminya, pria sederhana yang telah ia nikahi, pengelola rendah hati yang ia kenal ketika ia sedang memikul ember air, adalah putra dari tuan tanah paling berkuasa di seluruh wilayah itu. Mustahil, tidak masuk akal, tidak bisa dipercaya. Namun di saat yang bersamaan, serpihan-serpihan detail kecil mulai saling menyambung dalam pikirannya yang kacau. Kemudahan dengan mana Tuan Haji Darmo menawarkan rumah itu, kehadirannya di pesta pernikahan mereka, percakapan-percakapan pribadi itu, bagaimana bisa, mengapa, pertanyaan-pertanyaan itu berdesakan di benak Sari yang berusaha keras mencerna informasi yang menghancurkan ini. Bagas mengulurkan tangannya di atas meja kayu yang sederhana itu, menyentuh lembut jari-jari istrinya, seolah ingin menjangkarkan dirinya pada kenyataan melalui sentuhan itu. Ini adalah cerita yang panjang dan menyakitkan, mulainya. Ibuku adalah seorang perempuan muda dari keluarga biasa yang bekerja di rumah gedung utama ketika ia masih muda. Tuan Haji Darmo menjalin hubungan dengannya, namun ketika beliau tahu bahwa ibuku sedang mengandung, ia langsung memecatnya dari perkebunan. Sari mendengarkan dalam keheningan, berusaha menyerap setiap kata dari pengungkapan yang luar biasa ini. Ibu membesarkanku seorang diri di sebuah kota yang jauh, lanjutnya, selalu bercerita padaku tentang siapa ayah kandungku yang sebenarnya, namun tidak pernah berusaha memaksakan sebuah pengakuan. Ketika ibu meninggal tahun lalu, aku memutuskan untuk datang dan mengenalnya, untuk memahami asal-usulku, untuk menemukan seperti apa sebenarnya pria itu. Kepingan-kepingan teka-teki itu mulai saling menyusun diri dalam benak Sari, membentuk gambaran yang sama sekali berbeda dari yang selama ini ia bayangkan. Jadi kamu datang untuk membalas dendam padanya, katanya mencoba memahami motivasi Bagas. Tidak, jawabnya dengan tegas. Aku hanya datang untuk mencari jawaban, untuk mengetahui kebenaran tentang sejarahku. Ketika aku memperkenalkan diri kepada beliau sebagai putranya, memperlihatkan surat-surat dan foto-foto lama yang disimpan ibuku selama bertahun-tahun itu, beliau langsung mengenaliku. Beliau bilang aku persis seperti wajahnya ketika muda. Bagas berhenti sejenak, seperti sedang menghidupi kembali pertemuan pertama yang penuh ketegangan dengan ayah yang tidak pernah ia kenal itu. Beliau memintaku untuk merahasiakan hubungan kita yang sebenarnya dan menyarankan aku untuk bekerja sebagai pengelola agar aku bisa belajar tentang perkebunan ini sekaligus agar kami bisa saling mengenal tanpa memicu gosip di seluruh wilayah. Beliau adalah orang yang sangat menjaga harga diri. Beliau takut dengan apa yang akan dikatakan orang tentang memiliki anak di luar nikah. Sari mendengarkan dengan terkesima, berusaha mencerna bukan hanya pengungkapan itu sendiri, melainkan juga implikasinya bagi kehidupannya sendiri. Sebuah keraguan yang menyakitkan menembus hatinya seperti pisau yang tajam. Lalu pernikahan kita? Tanyanya, suaranya gemetar karena takut pada jawabannya. Apa itu juga bagian dari rencana itu? Kamu menikahiku juga untuk menjaga identitasmu tetap tersembunyi. Bagas menggenggam tangannya dengan lebih erat, matanya dipenuhi oleh sebuah intensitas yang jarang Sari lihat. Tidak, Sari. Bertemu kamu adalah satu-satunya kejadian yang benar-benar tidak terduga dalam seluruh kisah yang rumit ini. Aku menikahimu karena aku melihat seorang perempuan yang kuat, bermartabat, dengan keindahan batin yang tidak banyak orang bisa melihatnya. Aku tidak pernah berbohong tentang perasaanku padamu. Itu adalah satu-satunya bagian yang paling jujur dari semua ini.
Ada sebuah ketulusan dalam kata-kata itu yang bisa Sari rasakan langsung di hatinya, namun besarnya pengungkapan itu tetap sangat sulit untuk sepenuhnya dicerna. Pikirannya bekerja keras berusaha menyusun ulang semua yang ia kira sudah ia ketahui tentang hidupnya. Lalu sekarang apa yang akan terjadi? Tanyanya, takut pada jawabannya namun butuh untuk mengetahuinya. Tuan Haji Darmo telah secara resmi mengakuiku sebagai putranya dalam surat wasiatnya, kata Bagas dengan kata-kata yang keluar perlahan. Menurut notaris yang hadir di saat-saat terakhirnya, aku adalah satu-satunya ahli waris yang sah. Implikasi dari kata-kata itu mengambang di udara rumah kecil itu bagaikan sebuah wahyu yang turun dari langit. Ahli waris Tuan Haji Darmo berarti pewaris perkebunan itu, pewaris ratusan ekor ternak, pewaris tanah-tanah yang terbentang sejauh mata memandang dan harta terbesar di seluruh penjuru wilayah itu. Itu berarti kita. Sari tidak bisa menyelesaikan kalimatnya, kenyataan itu terlalu besar untuk diproses sekaligus oleh pikirannya. Kaya. Ya, jawab Bagas, sangat kaya. Tapi tidak ada yang harus berubah di antara kita jika kamu tidak menginginkannya. Aku akan tetap menjadi pria yang sama dengan yang kamu nikahi, Sari. Warisan ini tidak mendefinisikan siapa aku. Malam itu Sari hampir tidak bisa memejamkan mata. Pikirannya mendidih oleh pertanyaan-pertanyaan, kemungkinan-kemungkinan, dan percampuran perasaan yang bergerak dari ketidakpercayaan ke harapan, dari ketakutan ke kegembiraan. Jika Bagas benar-benar adalah ahli waris Tuan Haji Darmo, itu berarti ia, Sari yang selama ini diremehkan, akan menjadi nyonya besar dari perkebunan paling penting di seluruh wilayah itu. Perempuan yang sama yang dulu memikul ember air dan mencuci pakaian di tempat cuci beton, kini akan menguasai rumah gedung besar itu dengan perabot-perabot ukiran jati dan para pelayan. Namun yang lebih penting dari kekayaan materi adalah transformasi yang ini mewakili dalam dirinya. Dari yang dibuang dan dihinakan, ia akan menjadi salah satu perempuan paling dihormati dan paling berpengaruh di seluruh wilayah itu. Sebuah perubahan nasib yang begitu dramatis sehingga terasa seperti diambil dari sebuah mimpi, dari kisah-kisah yang diceritakan orang namun tidak pernah benar-benar terjadi dalam kehidupan nyata. Namun Sari belum tahu bagaimana transformasi ini akan mengubah bukan hanya hidupnya sendiri, melainkan juga seluruh dinamika sosial di wilayah itu, terutama di antara mereka yang selama ini selalu meremehkannya dan yang kini harus berhadapan dengan kenyataan yang sangat berbeda. Tahlilan untuk Tuan Haji Darmo diselenggarakan di perkebunan itu sendiri dengan kehadiran pejabat-pejabat daerah, para tuan tanah, tokoh-tokoh berpengaruh, dan para pedagang dari seluruh penjuru wilayah. Dengan kejutan dan guncangan yang dirasakan oleh semua orang yang hadir, Bagas diperkenalkan secara resmi sebagai putra dan satu-satunya ahli waris almarhum. Bisik-bisik langsung meledak dengan segera dan intens. Beberapa kerabat jauh Tuan Haji Darmo yang sudah menganggap diri mereka sebagai pewaris alami kekayaan itu, tidak bisa menyembunyikan kemarahan dan ketidakpercayaan mereka. Yang lain, yang lebih pragmatis dan oportunistis, dengan cepat mengubah sikap dan mulai berusaha mendekat kepada Tuan Besar yang baru dengan senyum-senyum palsu dan salam-salam yang berlebihan. Sari menyaksikan seluruh pergerakan itu dalam keheningan, merasa tidak pada tempatnya dengan kebayanya yang sederhana di antara begitu banyak orang penting dan berpakaian mewah dari kalangan atas wilayah itu. Ia memperhatikan tatapan-tatapan penasaran, komentar-komentar yang dibisikkan, dan ekspresi-ekspresi terkejut ketika orang-orang mengetahui bahwa dialah istri dari pemilik baru perkebunan itu. Tiba-tiba ia kembali menjadi pusat perhatian, namun dengan cara yang sama sekali berbeda dari pernikahannya dulu. Kini tatapan-tatapan itu mengandung campuran rasa ingin tahu, iri hati, dan sebuah rasa hormat yang dipaksakan yang tidak tahu bagaimana harus ia tafsirkan. Setelah acara tahlilan selesai, Bagas dan Sari pindah ke rumah gedung utama, kediaman megah perkebunan itu yang selama ini hanya Sari kenal. Dari kejauhan, bagi Sari, memasuki rumah besar itu sebagai nyonya barunya adalah sebuah pengalaman yang terasa sepenuhnya seperti mimpi. Ruangan-ruangan yang luas dengan langit-langit tinggi, perabot-perabot tua dari kayu jati ukiran yang bernilai tinggi, lukisan-lukisan di dinding, karpet tebal di lantai, peralatan makan dari keramik halus, semua itu kontra secara dramatis dengan kesederhanaan mutlak yang sudah menjadi kebiasaannya sepanjang hidup. Malam pertama, di tempat tidur besar yang dulunya milik Tuan Haji Darmo, Sari tidak bisa tidur. Ia merasa seperti seorang penyusup,
Seperti setiap saat bisa ada seseorang yang masuk ke kamar dan menyuruhnya kembali ke tempat asalnya, memikul ember air di jalan berdebu. Langit-langit yang berukir terasa terlalu tinggi, sprei sutra terasa terlalu halus, kasur yang empuk terasa terlalu nyaman untuk seseorang yang terbiasa tidur di atas tikar tipis di lantai tanah. Tidak bisa tidur? Tanya Bagas, menyadari kegelisahannya dalam remang-remang kamar yang mewah itu. Semuanya begitu berbeda, jawab Sari, memandang sekeliling ruangan yang kini secara teoritis miliknya. Aku merasa tidak layak berada di sini, seperti aku sedang menempati tempat orang lain. Bagas berpaling untuk menatapnya dalam kegelapan. Tempat ini kini milikmu sama seperti milikku, Sari. Kamu layak mendapatkan setiap sudut rumah ini, setiap perabot, setiap kenyamanan di dalamnya. Bahkan sesungguhnya kamu layak mendapatkan jauh lebih dari ini. Kabar tentang warisan Bagas dan posisi baru Sari menyebar ke seluruh wilayah itu dengan kecepatan api yang membakar ladang kering di musim kemarau. Di desa Karangasem tidak ada yang dibicarakan selain itu. Orang-orang yang sama yang selama ini merendahkan dan mengejek Sari sepanjang hidupnya, kini ramai membicarakan keberuntungannya yang luar biasa dan kepandaiannya menaklukkan putra tuan besar. Siapa yang menyangka si Sari yang sederhana itu akhirnya jadi nyonya besar perkebunan? Komentar Dewi di warung sembako dengan suara yang syarat iri hati yang tidak berhasil disembunyikan. Pasti ada jampi-jampi, pakai susuk atau apalah untuk bisa dapat anak orang sekaya itu, sahut Bu Ratna, yang diam-diam sudah merencanakan bagaimana cara mendekat kepada orang kaya baru itu untuk mendapatkan pesanan jahitan yang akan menghasilkan banyak uang. Ada orang yang memang sudah ditakdirkan beruntung, timpal seorang tetangga lain. Semua mereka berusaha mencari penjelasan yang masuk akal untuk sebuah perubahan nasib yang mereka anggap tidak mungkin terjadi secara wajar. Tidak lama kemudian para tamu dadakan pun mulai berdatangan ke perkebunan itu. Kenalan-kenalan lama yang hampir tidak pernah menyapa Sari selama bertahun-tahun, tetangga-tetangga jauh yang tidak pernah menunjukkan ketertarikan pada keberadaannya, orang-orang yang bahkan hampir tidak hafal namanya. Kini mereka muncul membawa bingkisan-bingkisan sederhana dan senyum-senyum yang penuh harap, semua ingin membangun semacam hubungan dengan tuan dan nyonya baru dari properti terpenting di wilayah itu. Di antara tamu-tamu yang paling rajin dan paling berkepentingan, seperti yang sudah bisa diduga, adalah Bu Yati dan Pak Slamet. Pasangan yang praktis sudah mendorong anak perempuannya ke dalam sebuah pernikahan yang mereka anggap hanya pengaturan biasa dengan seorang pengelola kebun. Kini tidak bisa menyembunyikan kebanggaan yang tiba-tiba dan sangat terasa kepentingannya terhadap anak kesayangan mereka yang selalu kami tahu memiliki keistimewaan. Ibu selalu tahu kamu punya takdir yang berbeda dari orang lain, Nak, kata Bu Yati sambil duduk nyaman di ruang tamu yang elegan dari rumah gedung besar itu, seolah-olah ia sudah terbiasa berada di tempat semewah ini. Seorang ibu selalu bisa mengenali potensi istimewa anaknya, lanjutnya dengan keyakinan yang akan terasa lucu jika tidak begitu terang-terangan kemunafikannya. Sari mengamati ibunya dengan perasaan yang sangat kompleks, campuran dari rasa sakit, rasa kasihan, dan sebuah keinginan untuk memaafkan yang mengejutkannya sendiri. Ia masih ingat dengan sempurna setiap penghinaan yang diterimanya, setiap tamparan, setiap kata keras yang menemaninya sepanjang hidupnya. Perubahan mendadak dalam perilaku sang ibu begitu jelas dan begitu penuh kepentingan sehingga terasa menyedihkan, namun Sari menemukan bahwa berbeda dari apa yang ia perkirakan, ia tidak merasakan keinginan untuk membalas dendam. Kekayaan dan kekuasaan tidak membangunkan sisi yang kejam atau pendendam dalam dirinya. Yang terutama ia rasakan adalah kesedihan yang mendalam atas kasih sayang yang tulus yang tidak pernah ia terima dari orang tuanya, dan sebuah pemahaman yang melankolis bahwa ada orang-orang yang hanya mampu menunjukkan rasa sayang ketika ada kepentingan materi yang mendorong mereka. Namun Sari baru saja mulai menemukan bagaimana posisi sosialnya yang baru ini akan mengubah bukan hanya hidupnya sendiri, melainkan juga seluruh dinamika kekuasaan di wilayah itu, dan bagaimana ia akan menggunakan pengaruh itu dengan cara-cara yang tidak disangka oleh siapapun. Dalam minggu-minggu yang menyusul kepindahan mereka ke rumah gedung besar itu, Sari menghadapi tantangan yang luar biasa besarnya dalam beradaptasi dengan tanggung jawab mengelola properti sebesar ini. Kewajiban-kewajiban mengurus rumah besar itu terasa sangat memberatkan bagi seseorang yang tumbuh besar dalam rumah berdinding bambu. Ada para pelayan yang harus diawasi, makanan-makanan yang lebih rumit yang harus direncanakan, pembukuan yang kompleks yang harus diatur, pemasok-pemasok yang harus dinegosiasi.
Bagi seorang perempuan yang pendidikan formalnya sangat terbatas, setiap hari membawa kesulitan-kesulitan baru yang perlu ia atasi dengan tekad dan kerendahan hati. Bagas dari sisinya, mengambil alih pengelolaan perkebunan dengan keseriusan penuh. Meskipun ia sudah banyak belajar tentang bisnis perkebunan selama berbulan-bulan ia bekerja sebagai pengelola, kini ia harus mengambil keputusan-keputusan yang jauh lebih besar dan lebih kompleks. Ia perlu memimpin ratusan buruh, mengelola ribuan ekor ternak, bernegosiasi dengan para pedagang dari kota-kota lain, membuat keputusan-keputusan investasi yang mempengaruhi kehidupan puluhan keluarga. Keduanya, masing-masing dengan caranya sendiri, sedang berusaha mengisi sepatu yang terlalu besar untuk mereka, sepatu yang tidak pernah disiapkan oleh kehidupan untuk mereka kenakan. Di malam hari, ketika mereka bertemu setelah hari-hari yang melelahkan penuh tanggung jawab, mereka saling berbagi rasa frustrasi dan kemenangan-kemenangan kecil, saling menopang satu sama lain dalam masa transisi yang berat ini. Di momen-momen intim itulah Sari merasakan bahwa di balik semua perubahan dramatis yang terjadi di luar, inti terdalam dari pernikahan mereka tetap kokoh, dibangun di atas rasa hormat yang tulus, persahabatan yang nyata, dan kasih sayang yang tumbuh perlahan-lahan, bukan dari kekayaan materi yang kini mereka miliki. Lalu datanglah hari ketika Sari mengambil sebuah keputusan yang mengejutkan semua orang di seluruh wilayah itu. Langkah besar pertamanya sebagai nyonya baru perkebunan adalah mendirikan sebuah program belajar membaca dan menulis bagi para buruh dan keluarga mereka. Ia mengubah salah satu ruangan terkecil di rumah gedung itu menjadi ruang kelas darurat di mana seorang guru yang didatangkan dari Kecamatan Pracimantoro memberikan pelajaran bagi anak-anak dan orang dewasa setelah jam kerja selesai. Gagasan itu menimbulkan keheranan dan bahkan penolakan dari beberapa tuan tanah di sekitar wilayah itu. Buat apa membuang? Buang uang untuk mengajari buruh baca tulis, protes Pak Slamet dalam salah satu kunjungannya yang kini semakin sering karena kepentingan. Nanti mereka jadi banyak pikiran, minta gaji naik, mulai berani membantah perintah. Sari menatap ayahnya dengan ketegasan yang belum pernah ia lihat dari putrinya itu. Karena tidak ada seorang pun yang layak hidup dalam kebodohan, Pak. Saya tahu betul rasanya tidak punya kesempatan untuk belajar, dan saya tidak mau orang lain mengalami hal yang sama. Dan Bagas mendukung sepenuhnya inisiatif istrinya itu, bahkan melangkah lebih jauh dengan menerapkan perbaikan-perbaikan nyata dalam kondisi kerja di perkebunan. Ia menaikkan upah para buruh, membangun rumah-rumah baru yang lebih layak untuk para karyawan, mendirikan sebuah poliklinik kecil untuk melayani kesehatan para buruh dan keluarga mereka. Beberapa tuan tanah di wilayah sekitar mengkritik keputusan-keputusan ini secara terbuka, menuduh bahwa Bagas sedang memanjakan para buruh dan menciptakan harapan-harapan yang tidak realistis yang bisa menyebar ke perkebunan-perkebunan lain. Namun Sari dan Bagas bertekad untuk menggunakan posisi kekuasaan mereka yang baru dengan cara yang berbeda dari cara tradisional. Mereka sudah merasakan sendiri dalam kulit mereka bagaimana rasanya diremehkan dan diperlakukan buruk, dan mereka tidak mau meneruskan siklus penghinaan itu kepada orang-orang lain. Sari khususnya merasakan tanggung jawab yang sangat besar untuk menggunakan pengaruhnya demi membantu perempuan-perempuan yang berada dalam situasi yang sama dengan situasinya dulu, diremehkan, tanpa peluang, diperlakukan seperti beban oleh keluarga mereka sendiri. Suatu hari, ketika Sari sedang membereskan beberapa dokumen lama di perpustakaan rumah gedung besar itu, ia menemukan sebuah album foto tua berdebu yang terlupakan di dalam sebuah laci. Dengan rasa penasaran, ia mulai membolak-baliknya dan menemukan foto-foto seorang gadis muda dengan kecantikan yang sederhana dan alami, tersenyum malu-malu ke kamera dalam pose-pose yang menyiratkan asal-usul yang tidak berkecukupan. Ada sesuatu dalam senyum yang pemalu itu yang terasa familiar baginya, sebuah kelembutan yang tidak bisa ia kenali namun yang langsung menyentuh hatinya. Ketika Bagas pulang dari ladang sore itu, Sari memperlihatkan album yang ia temukan kepadanya. "Kamu tahu siapa gadis dalam foto-foto ini?" tanyanya sambil menunjuk pada gambar-gambar perempuan muda yang tidak dikenal itu. Bagas mengambil album itu dengan hati-hati dan Sari melihat bagaimana matanya perlahan-lahan dipenuhi air mata yang ditahan ketika ia mengenali sosok yang ada dalam foto-foto itu. "Itu dia," katanya dengan suara yang tertahan. "Itu ibuku. Namanya Ibu Wati. Aku tidak tahu Tuan Haji Darmo menyimpan foto-foto ini." Ia melanjutkan dengan jari-jarinya yang menyentuh lembut permukaan salah satu foto. Mungkin jauh di dalam hatinya, beliau menyimpan suatu perasaan untuknya selama bertahun-tahun ini. Malam itu,
Untuk pertama kalinya sejak mereka saling mengenal, Bagas berbicara secara terbuka tentang masa lalunya yang menyakitkan. Ia bercerita tentang bagaimana ia tumbuh besar di sebuah kota kecil di kota Magelang, mendengarkan cerita-cerita ibunya tentang ayah yang berkuasa yang tidak pernah mengakui keberadaan mereka. Ia bercerita tentang bagaimana Ibu Wati bekerja tanpa henti sebagai tukang cuci dan tukang jahit untuk membesarkannya dengan bermartabat, selalu mengajarkan nilai-nilai kejujuran, kerja keras, dan rasa hormat kepada sesama tanpa memandang status sosial. Ketika ia jatuh sakit dengan parah, ia memintaku berjanji untuk mencari ayahku, cerita Bagas. Bukan untuk uang atau balas dendam, tapi agar aku bisa mengenal asal-usulku dan menutup lingkaran itu dalam hidupku. Dan kamu berhasil memaafkannya? Tanya Sari, menggenggam tangan suaminya sambil ia menghidupi kembali kenangan-kenangan yang menyakitkan itu. Aku tidak tahu apakah aku benar-benar memaafkannya sepenuhnya, jawab Bagas dengan jujur. Tapi dalam bulan-bulan terakhir ketika aku merawatnya selama ia sakit, ada sesuatu yang berubah di antara kami. Beliau meminta maaf berkali-kali dengan air mata di matanya. Kurasa itulah kedamaian paling dekat yang bisa kami capai. Momen keintiman yang mendalam ini semakin memperkuat ikatan di antara mereka. Sari mulai lebih memahami kompleksitas pria yang telah ia nikahi. Bukan hanya pekerja yang pendiam yang ia kenal, bukan pula pewaris mendadak yang ia saksikan kemunculannya, melainkan seseorang yang, seperti dirinya sendiri, menanggung luka-luka emosional yang dalam dan mimpi untuk menciptakan dunia yang lebih adil dan bermartabat bagi semua orang. Namun Sari belum tahu bahwa transformasinya baru saja dimulai dan bahwa tantangan-tantangan terbesar masih akan datang, menguji bukan hanya posisi sosialnya yang baru, melainkan nilai-nilainya yang paling dalam dan kemampuannya untuk memaafkan bahkan mereka yang paling telah menyakitinya. Seiring berjalannya bulan-bulan, Sari semakin menemukan kepercayaan diri dan kehadiran yang bahkan ia sendiri merasa terkejut karenanya. Kecerdasannya yang alami dan tekadnya yang kuat membantunya mengatasi kekurangan pendidikan formal dengan sangat cepat. Ia tidak hanya menyewa guru untuk para buruh, tetapi juga menyewa seorang guru les privat untuk dirinya sendiri, menghabiskan berjam-jam mempelajari membaca tingkat lanjut, matematika, dan dasar-dasar pengelolaan keuangan, pengetahuan yang sangat penting untuk mengelola properti sebesar itu bersama Bagas. Transformasi itu bukan hanya perubahan luar atau perubahan sosial semata. Sari sedang menemukan aspek-aspek kepribadiannya yang selama bertahun-tahun tertidur pulas dalam kepatuhan dan penghinaan. Gadis yang pemalu dan tidak percaya diri itu perlahan-lahan memberi jalan kepada seorang perempuan yang tegas, yang tahu persis apa yang ia inginkan dan bagaimana cara mendapatkannya. Namun berbeda dari banyak orang yang mengalami perubahan nasib secara tiba-tiba, Sari tidak membiarkan dirinya dirusak oleh kekuasaan atau kekayaan yang kini ia miliki. Keputusan besarnya sebagai nyonya perkebunan adalah menggunakan pengaruhnya untuk menciptakan perubahan nyata dalam kehidupan perempuan-perempuan lain di wilayah itu. Ia mendirikan sebuah dana mahar dan koperasi simpan pinjam bagi perempuan-perempuan yang ingin memulai usaha-usaha kecil, mulai dari berjualan makanan olahan, jahit-menjahit, hingga beternak ayam kampung. Kegiatan-kegiatan yang bisa memberikan kemandirian finansial kepada istri-istri dan anak-anak perempuan yang hidup dalam ketergantungan total seperti yang pernah ia alami sendiri. Inisiatif itu memberikan dampak yang sangat besar dalam komunitas setempat. Perempuan-perempuan yang tidak pernah mendapat kesempatan untuk memiliki penghasilan sendiri mulai mengembangkan usaha-usaha kecil mereka dengan dukungan finansial dan bimbingan dari Sari. Ia memahami dengan sangat mendalam kesulitan-kesulitan yang dihadapi perempuan-perempuan ini karena ia telah menjalani setiap kesulitan itu dalam kehidupannya sendiri. Empatinya yang tulus dan tekadnya untuk membantu menciptakan jaringan dukungan yang mengubah kehidupan puluhan keluarga di seluruh wilayah itu. Namun tidak semua perubahan yang Sari lakukan disambut dengan persetujuan. Beberapa tuan tanah di wilayah itu, yang tidak nyaman dengan perubahan-perubahan progresif yang ia dan Bagas terapkan, mulai membuat komentar-komentar merendahkan tentang buruh tani yang sekarang merasa dirinya setara dengan orang kaya. Sari mendengar komentar-komentar ini dengan ketenangan, mengetahui bahwa semuanya datang dari orang-orang yang merasa terancam oleh perubahan-perubahan yang mempertanyakan sistem eksploitasi tradisional yang selama ini menguntungkan mereka. Salah satu momen paling bermakna dalam kehidupan barunya terjadi ketika Dewi, gadis yang sama yang pernah mengejeknya di masa pertunangan dulu, muncul di perkebunan untuk meminta pekerjaan. Keadaannya telah berubah drastis. Tunangannya dari Jakarta telah meninggalkannya dengan menanggung hutang-hutang dan reputasi yang tercoreng.
Ia sangat membutuhkan pekerjaan dan tidak tahu harus kemana lagi. Sari dengan mudah bisa saja membalas dendam dengan menolak permintaan itu atau menawarkan kondisi-kondisi yang merendahkan. Itulah tepatnya jenis pembalasan yang akan diharapkan oleh banyak orang darinya. Namun yang membuat semua orang terkejut, Sari tidak hanya menawarkan pekerjaan kepada Dewi, tetapi melakukannya dengan penuh martabat dan rasa hormat. Semua orang berhak mendapat kesempatan kedua, katanya dengan sederhana. Saya sangat tahu rasanya membutuhkan satu. Gestur kemurahan hati ini secara definitif memantapkan reputasi Sari sebagai pemimpin yang berbeda, seseorang yang menggunakan kekuasaan untuk membangun bukan untuk menghancurkan. Kemampuannya untuk memaafkan dan membantu bahkan mereka yang pernah menghinanya menunjukkan kematangan emosional dan kekuatan karakter yang mengesankan semua orang yang mengenalnya. Namun kisah Sari belum berakhir di situ. Justru babak-babak yang paling memuji dan paling membesarkan hatinya masih menunggu di depan. Babak-babak yang tidak pernah ia bayangkan akan ia lalui ketika ia masih hanyalah seorang gadis berdebu yang memikul ember air di jalan setapak desa Karangasem. Beberapa bulan setelah program belajar membaca dan menulis berjalan, sebuah peristiwa kecil namun sangat bermakna terjadi di ruang kelas darurat yang Sari dirikan. Seorang perempuan tua bernama Mbok Inem, yang sudah bekerja sebagai buruh kebun di perkebunan itu selama lebih dari 20 tahun, berhasil menulis namanya sendiri untuk pertama kalinya dalam hidupnya di usia 53 tahun. Ketika Sari menyaksikan momen itu dari pintu ruang kelas, air matanya tidak bisa ditahan. Mbok Inem memandang tulisan tangannya sendiri di atas kertas dengan ekspresi yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata, campuran antara tidak percaya, bangga, dan sebuah kegembiraan yang tulus dan murni. Ia kemudian mengangkat kepalanya dan menatap Sari dengan mata yang juga basah. "Nyonya," katanya dengan suara yang bergetar, "saya tidak pernah menyangka di usia setua ini saya bisa belajar sesuatu yang baru. Terima kasih, Nyonya. Terima kasih banyak sekali." Sari masuk ke dalam ruangan itu dan duduk di kursi di sebelah Mbok Inem, mengambil tangan perempuan tua itu di dalam genggamannya. "Tidak perlu berterima kasih, Mbok," katanya lembut. "Ini adalah hak Mbok yang sudah lama tertunda. Maaf baru sekarang ada yang mengingatnya." Momen sederhana itu lebih memperkuat tekad Sari dari semua pujian dan penghargaan yang pernah ia terima. Ia tahu bahwa ia berada di jalur yang benar. Pada tahun pertama kepemimpinan mereka, perkebunan Bagas dan Sari mulai menunjukkan perubahan-perubahan yang tidak hanya berdampak di dalam batas-batas tanah milik mereka, tetapi juga mulai memengaruhi cara pandang masyarakat luas di Kabupaten Wonogiri tentang hubungan antara tuan tanah dan buruhnya. Kabar tentang perkebunan di mana buruh-buruhnya bisa membaca, di mana ada puskesmas kecil yang melayani mereka secara gratis, di mana upah dibayarkan tepat waktu dan dengan jumlah yang adil, mulai menyebar ke desa-desa tetangga. Beberapa kepala keluarga dari desa-desa lain mulai datang secara diam-diam, bertanya apakah ada lowongan pekerjaan di perkebunan yang dipimpin oleh nyonya muda yang baik hati itu. Bagas dan Sari tidak mungkin menampung semua orang yang ingin bekerja, namun ketenaran mereka sebagai tuan tanah yang adil dan manusiawi mulai membentuk sebuah tekanan sosial yang tidak bisa diabaikan oleh para tuan tanah lain di wilayah itu. Beberapa di antaranya, mau tidak mau, mulai menaikkan upah buruh mereka atau memperbaiki kondisi tempat tinggal para karyawan, bukan karena ketulusan hati, tetapi karena takut kehilangan tenaga kerja yang memilih untuk mengadu nasib di perkebunan milik keluarga muda itu. Pada suatu sore yang teduh, ketika Sari sedang duduk di beranda samping rumah gedung besar itu sambil memeriksa catatan-catatan keuangan perkebunan bersama guru les privatnya, seorang perempuan muda datang ke gerbang dengan langkah yang ragu-ragu. Perempuan itu usianya sekitar 20 tahun, wajahnya tirus dengan mata yang bengkak seperti habis menangis, pakaiannya sederhana namun bersih, dan ia membawa sebuah bayi kecil dalam gendongannya. Salah seorang pelayan melaporkan kedatangan perempuan itu kepada Sari, dan sesuatu dalam gambaran tentang tamu dadakan itu membuat Sari langsung berdiri dari kursinya dan berjalan menuju gerbang. Perempuan muda itu memperkenalkan dirinya sebagai Nurul, berasal dari sebuah desa di lereng bukit sekitar 2 jam perjalanan dari sana. Ia bercerita dengan suara yang bergetar bahwa suaminya telah meninggalkan ia dan bayinya yang baru berumur 4 bulan, pergi ke kota tanpa kabar dan tanpa meninggalkan apapun. Keluarga suaminya mengusirnya dari rumah, dan keluarganya sendiri menolak menerimanya kembali karena menganggap ia membawa aib. Ia mendengar tentang Sari dari seorang perempuan di pasar yang pernah menerima bantuan dari koperasi perkebunan itu, dan dengan sisa keberanian yang dimilikinya,
Ia berjalan jauh untuk datang meminta pertolongan. Sari memandang perempuan muda itu dan sejenak ia seolah melihat bayangannya sendiri beberapa tahun yang lalu, seorang perempuan yang dibuang oleh semua orang yang seharusnya melindunginya, berdiri di ambang pintu tidak tahu lagi harus kemana. Tanpa berpikir panjang, Sari membuka pintu gerbang itu lebih lebar dan berkata, "Masuk, Nurul. Kamu dan bayimu aman di sini." Ia kemudian memerintahkan salah seorang pelayan untuk menyiapkan kamar kecil yang kosong di belakang rumah dan meminta dapur untuk menyiapkan makanan. Ketika Bagas pulang malam itu dan mendengar tentang tamu baru mereka, ia tidak bertanya apapun. Ia hanya mengangguk dan berkata, "Beritahu Nurul bahwa ia bisa tinggal selama yang ia butuhkan. Besok kita pikirkan bersama bagaimana membantu ia berdiri di atas kakinya sendiri." Itulah Bagas, pria yang tidak pernah berubah menjadi sesuatu yang berbeda dari pria sederhana yang pertama kali mengambil ember dari tangan Sari di jalan berdebu itu, tidak peduli seberapa besar kekayaan yang kini ia miliki. Nurul akhirnya tinggal di perkebunan itu selama 3 bulan. Dalam waktu tersebut, Sari membantunya belajar membuat kue-kue tradisional yang kemudian dijual di pasar melalui jaringan koperasi perempuan yang sudah Sari bangun. Saat Nurul akhirnya pergi untuk memulai hidupnya yang baru di sebuah desa tetangga dengan modal kecil yang diberikan oleh koperasi itu, air matanya mengalir deras di wajahnya. "Nyonya Sari," katanya sambil memeluk erat perempuan yang telah menyelamatkannya, "saya akan mendoakan Nyonya seumur hidup saya. Semoga Allah selalu melimpahkan keberkahan kepada Nyonya dan Tuan Bagas." Sari membalas pelukan itu dengan hangat. "Jadilah kuat, Nurul. Dan kalau suatu hari kamu sudah berhasil, ingatlah untuk membantu orang lain yang sedang membutuhkan pertolongan. Itulah cara terbaik untuk bersyukur." Kisah Nurul menyebar dengan cepat di antara perempuan-perempuan di seluruh wilayah itu. Sari tidak pernah berniat untuk mempublikasikan apa yang ia lakukan, namun orang-orang berbicara dan cerita-cerita tentang Nyonya Besar. Perkebunan yang membuka pintunya bagi perempuan-perempuan yang tidak punya kemana lagi pergi itu menjadi semacam legenda hidup yang beredar dari mulut ke mulut di warung-warung dan di tepi-tepi sawah. Tidak lama setelah itu, datanglah sebuah tantangan yang berbeda, tantangan yang lebih kompleks dan lebih menguji kesabaran Sari daripada semuanya. Seorang pengacara dari Jakarta datang ke perkebunan membawa dokumen-dokumen yang mengklaim bahwa ada kekeliruan dalam surat wasiat Tuan Haji Darmo. Seorang kerabat jauh dari pihak keluarga almarhum, seorang pria parubaya bernama Pak Haryono, mengajukan gugatan hukum yang menyatakan bahwa Bagas tidak berhak atas warisan itu karena statusnya sebagai anak di luar pernikahan yang sah. Pengacara itu muncul di perkebunan pada suatu pagi dengan sepasang asisten yang membawa koper-koper penuh dokumen, mengetuk pintu utama rumah gedung besar itu dengan tampang yang penuh keyakinan bahwa perkara ini akan mudah mereka menangkan. Sari yang menerima mereka di ruang tamu yang luas itu duduk dengan punggung tegak, tangan terlipat rapi di atas pangkuannya, mendengarkan seluruh penjelasan sang pengacara tanpa memotong satu kata pun. Ketika pengacara itu selesai berbicara dengan nada yang setengah mengancam dan setengah meremehkan, seolah ia sedang berbicara dengan perempuan kampung yang tidak tahu apa-apa, Sari perlahan-lahan membuka sebuah map berisi dokumen yang sudah ia siapkan. "Terima kasih atas penjelasan Bapak," katanya dengan nada yang sangat tenang. "Kami sudah menduga kemungkinan ini dan sudah menyiapkan semua dokumen yang diperlukan. Silakan sampaikan kepada klien Bapak bahwa kami siap menghadapi proses hukum apapun yang ingin mereka tempuh. Kami tidak akan mundur." Pengacara itu tampak sedikit terkejut oleh sikap tenang dan tegas yang ia hadapi, jelas tidak sesuai dengan ekspektasinya. Setelah mereka pergi, Sari duduk sejenak sendirian di ruang tamu itu, menarik napas panjang. Kemudian ia bangkit dan pergi mencari Bagas di ladang. Gugatan hukum yang kemudian berjalan selama hampir 1 tahun itu menjadi ujian terberat yang pernah mereka hadapi bersama. Pengacara-pengacara dari Jakarta yang disewa oleh pihak keluarga Pak Haryono adalah orang-orang berpengalaman yang tahu bagaimana caranya menekan dan mengulur waktu. Ada hari-hari ketika Bagas pulang dengan wajah yang lelah dan tertekan, membawa berita tentang persidangan yang tidak berjalan sesuai harapan. Ada malam-malam ketika keduanya duduk berhadapan di meja makan dalam keheningan yang berat, masing-masing memikirkan kemungkinan terburuk. Namun tepat di saat-saat seperti itulah karakter Sari yang sesungguhnya paling nyata terlihat. Ia tidak membiarkan kekhawatiran menguasainya. Setiap pagi ia bangun, membaca doa, dan memulai harinya dengan fokus pada apa yang bisa ia kendalikan.
Ia memastikan bahwa semua program yang sudah berjalan di perkebunan tetap berlangsung tanpa gangguan. Kelas belajar membaca tetap berjalan. Koperasi perempuan tetap beroperasi. Puskesmas kecil tetap melayani. Ia tidak mau ketidakpastian hukum yang sedang mereka hadapi menghentikan hal-hal baik yang sudah mereka mulai. Justru dalam masa sulit itu, para buruh dan warga sekitar perkebunan yang secara diam-diam mulai merasa bahwa keluarga Bagas dan Sari adalah pelindung mereka, menunjukkan solidaritas yang mengharukan. Embok Inem yang sudah bisa menulis namanya sendiri itu, datang suatu pagi membawa setangkup nasi bungkus dan berkata, "Nyonya, saya tidak punya uang untuk membantu urusan pengacara, tapi saya bisa berdoa. Dan saya akan terus berdoa setiap hari sampai semua ini selesai dengan baik." Beberapa kepala keluarga buruh secara sukarela mengumpulkan uang untuk membantu biaya pengacara, suatu gestur yang membuat Sari menangis setelah mereka pergi. "Kita tidak bisa menerima uang mereka," kata Sari kepada Bagas malam itu. "Mereka jauh lebih membutuhkannya daripada kita." "Aku tahu," jawab Bagas dengan mata yang juga berkaca-kaca. "Tapi kamu tidak boleh menolak niat baik orang. Terima saja, lalu kembalikan 3 kali lipat nilainya ketika semua ini selesai." Akhirnya, hampir setahun kemudian, hakim di pengadilan Kabupaten Wonogiri mengeluarkan putusan yang memenangkan Bagas sepenuhnya. Pengakuan Tuan Haji Darmo dalam surat wasiat yang disaksikan oleh notaris resmi dinyatakan sah secara hukum, dan gugatan Pak Haryono ditolak seluruhnya. Ketika kabar kemenangan itu sampai ke perkebunan, seluruh penghuni kawasan itu seolah bernapas lega secara bersamaan. Para buruh yang sedang bekerja di ladang berhenti sejenak dan saling berpandangan dengan senyum yang lebar. Embok Inem yang sedang menjemur pakaian di halaman belakang, langsung berlari masuk ke dalam rumah untuk mencari Sari dan memeluknya erat-erat sambil mengucap syukur berkali-kali. Sari berdiri di tengah keramaian yang terjadi secara spontan itu, dikelilingi oleh orang-orang yang selama ini telah ia bantu dan yang kini merayakan bersama kemenangannya, dan ia merasakan sesuatu yang sulit untuk ia beri nama. Bukan kebanggaan atas kemenangan hukum, bukan kepuasan karena terbukti benar, melainkan sebuah rasa syukur yang dalam dan tulus atas semua perjalanan yang telah membawanya ke titik ini. Beberapa hari setelah kemenangan itu, Sari melakukan sesuatu yang tidak diduga oleh siapapun, termasuk Bagas sendiri. Ia meminta untuk bertemu dengan Pak Haryono, orang yang hampir 1 tahun ini mencoba merampas hak suaminya. Pertemuan itu berlangsung di ruang tamu rumah gedung besar itu pada suatu sore, dengan hanya Bagas dan seorang saksi yang hadir. Pak Haryono datang dengan sikap yang waspada dan sedikit defensif, jelas tidak tahu apa yang akan ia hadapi. Ia adalah seorang pria berusia sekitar 60 tahun, dengan wajah yang lelah dan mata yang menyiratkan seseorang yang hidupnya tidak berjalan sesuai dengan yang ia harapkan. Sari menyambutnya dengan senyum yang ramah dan mempersilakannya duduk. Kemudian dengan nada yang tenang dan tidak ada secuil pun rasa dendam di dalamnya, ia berbicara. "Pak Haryono, saya mengerti bahwa Bapak mungkin merasa bahwa Bapak memiliki hak atas warisan Tuan Haji Darmo. Saya tidak di sini untuk menghakimi alasan Bapak. Saya hanya ingin Bapak tahu bahwa kami tidak menyimpan dendam apapun." Pak Haryono tampak terkejut, jelas tidak menduga kata-kata seperti ini yang akan ia dengar. "Saya juga ingin Bapak tahu," lanjut Sari, "bahwa jika ada kesulitan yang sedang Bapak hadapi, jika ada alasan di balik tindakan Bapak yang berkaitan dengan kebutuhan yang mendesak, pintu kami terbuka. Bukan sebagai belas kasihan, tapi sebagai sesama manusia yang mungkin bisa saling membantu." Keheningan yang panjang mengisi ruang tamu itu setelah kata-kata Sari selesai. Pak Haryono memandangnya dengan ekspresi yang campur aduk antara tidak percaya, malu, dan sesuatu yang mirip dengan kelegaan. Matanya perlahan-lahan menjadi merah. "Saya?" Ia memulai, lalu terdiam. Mencoba lagi. "Saya punya hutang yang sangat besar, Nyonya. Ketika saya dengar tentang warisan itu, saya pikir itu adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan diri saya." Ia menundukkan kepalanya. "Maaf atas semua yang sudah saya lakukan." Sari mengangguk dengan lembut. "Hutang bisa diselesaikan dengan banyak cara, Pak. Mari kita bicara." Pembicaraan yang berlangsung sore itu berakhir dengan sebuah kesepakatan yang tidak pernah dibayangkan oleh Pak Haryono ketika ia datang. Sari dan Bagas sepakat untuk membantu merestrukturisasi hutang-hutangnya melalui sebuah pinjaman tanpa bunga dari koperasi perkebunan, dengan syarat bahwa ia membantu mengajarkan keahlian.
administrasi yang ia miliki kepada para pemuda di desa-desa sekitar perkebunan. Ketika Pak Haryono pergi, Bagas menatap istrinya dengan tatapan yang penuh dengan sesuatu yang lebih dari sekadar kagum. "Dari mana kamu belajar cara seperti itu?" tanyanya perlahan. Sari tersenyum sambil membereskan cangkir-cangkir teh yang ada di meja. "Dari kehidupan," jawabnya sederhana. "Saya tahu rasanya menjadi orang yang tidak punya pilihan lain. Kadang orang melakukan hal-hal yang salah bukan karena mereka jahat, tapi karena mereka tidak melihat jalan keluar yang lain." Bagas berdiri dan berjalan mendekat, mengambil tangan istrinya. "Kamu tahu," katanya pelan, "ketika aku pertama kali melihatmu di jalan itu, memikul ember air dengan sandal yang sudah hampir tak layak pakai, aku melihat seseorang yang lebih kuat dari yang ia sendiri sadari. Aku tidak salah melihat." Sari memandang suaminya dan merasakan kehangatan yang berbeda dari sekadar cinta romantis, sebuah rasa aman yang tumbuh dari kepercayaan yang dibangun hari demi hari, dari pilihan-pilihan kecil untuk saling memilih satu sama lain di tengah segala cobaan yang sudah mereka lalui bersama. Memasuki tahun kedua kepemimpinan mereka, perkebunan itu telah berubah menjadi sesuatu yang jauh melampaui sebuah unit bisnis pertanian biasa. Bagas telah berhasil memodernisasi sistem irigasi yang sudah tua dan using, mendatangkan teknisi dari Jakarta untuk membangun sistem pengairan yang lebih efisien yang membuat hasil panen meningkat hampir 2 kali lipat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ia juga membuka kerjasama dengan beberapa koperasi pertanian di kabupaten tetangga untuk memperluas jaringan distribusi hasil perkebunan, sehingga mereka tidak lagi bergantung pada tengkulak-tengkulak yang selama ini menekan harga. Di sisi lain, program-program sosial yang Sari dirikan terus berkembang melampaui apa yang ia bayangkan di awal. Kelas belajar membaca dan menulis yang awalnya hanya diikuti oleh 12 orang dewasa kini telah berkembang menjadi sebuah pusat belajar kecil yang melayani lebih dari 80 orang dari berbagai usia, tidak hanya dari perkebunan sendiri tetapi juga dari desa-desa tetangga yang mengirimkan anak-anak mereka untuk belajar. Koperasi perempuan yang Sari dirikan telah memiliki lebih dari 50 anggota aktif yang memproduksi berbagai makanan olahan, kerajinan anyaman bambu, dan kain batik cap yang mulai dikenal kualitasnya hingga ke tingkat kecamatan. Beberapa produk koperasi bahkan sempat dibeli oleh seorang pedagang dari Jakarta yang kebetulan melewati wilayah itu dan terpesona dengan kualitas kain batik yang dihasilkan. Pada suatu hari yang tidak terduga, sebuah mobil dari kantor Bupati Kabupaten Wonogiri tiba di gerbang perkebunan. Seorang staf dari kantor Bupati turun dan menyampaikan bahwa Bapak Bupati ingin bertemu dengan Nyonya Sari untuk membicarakan kemungkinan perluasan program-program sosial yang sedang berjalan di perkebunan itu ke tingkat kabupaten. Sari menerima undangan itu dengan hati yang berdegup kencang namun langkah yang mantap. Pertemuan dengan Bupati berlangsung di sebuah ruang rapat yang resmi dan sedikit mengintimidasi, dihadiri oleh beberapa kepala dinas dan staf-staf berseragam yang membuat Sari sejenak teringat pada dirinya yang dulu, gadis berdebu yang tidak berani menatap mata orang. Namun kemudian ia menarik napas, meluruskan punggungnya, dan berbicara dengan jelas tentang apa yang telah ia lakukan, mengapa ia melakukannya, dan apa yang masih ingin ia capai. Bupati, seorang pria baya yang terkenal pragmatis dan tidak mudah terkesan, mendengarkan dengan seksama. Di akhir pertemuan, ia menawarkan dukungan anggaran dari pemerintah kabupaten untuk memperluas program literasi Sari ke desa-desa lain di Kabupaten Wonogiri. Sari menerima tawaran itu dengan satu syarat, bahwa program tersebut harus dikelola secara mandiri oleh komunitas masing-masing desa, bukan dikendalikan dari atas, karena ia percaya bahwa perubahan yang berkelanjutan hanya bisa terjadi jika masyarakat sendiri yang menjadi pelakunya, bukan penerima pasif dari program pemerintah. Bupati menatapnya dengan ekspresi yang sedikit terkejut, tidak biasa mendapat syarat dari penerima dukungan, namun kemudian ia mengangguk dengan respek yang tulus. "Setuju," katanya. Dalam perjalanan pulang dari kantor Bupati, Sari duduk di kursi belakang mobil dan memandang keluar jendela ke hamparan sawah-sawah dan perbukitan Kabupaten Wonogiri yang terbentang di bawah langit sore yang biru. Ia memikirkan perjalanan yang sudah ia tempuh, dari gadis yang dianggap tidak berguna oleh keluarganya sendiri, yang memikul ember air di bawah terik matahari dengan sandal jepit yang sudah hampir putus, hingga seorang perempuan yang kini duduk dalam mobil yang nyaman menuju rumah besar miliknya setelah bertemu dengan pejabat pemerintah untuk membicarakan program pendidikan yang akan menyentuh kehidupan ribuan orang. Namun yang paling ia syukuri bukanlah semua itu. Yang paling ia syukuri adalah bahwa di tengah semua perubahan itu, ia masih bisa mengenali dirinya sendiri.
Ia masih merasakan kepedihan yang sama ketika melihat orang lain menderita. Ia masih bisa menangis ketika Mbok Inem berhasil menulis namanya. Ia masih bisa duduk bersama Bagas di beranda rumah mereka pada malam hari, berbagi secangkir teh manis dalam keheningan yang nyaman, tanpa perlu kata-kata untuk merasa bahwa mereka adalah rumah satu sama lain. Tepat menjelang ulang tahun pertama pernikahan mereka, Sari mendapat kabar yang membuat seluruh dunianya terasa seperti berputar dalam waktu yang berhenti. Ia sedang hamil. Ia berdiri sendirian di kamar mandi yang besar dan mewah yang dulu terasa terlalu mewah untuknya, memegang sebuah benda kecil di tangannya dengan jari-jari yang gemetar, dan untuk sesaat ia tidak bisa berbuat apa-apa selain berdiri mematung. Kemudian air matanya turun, bukan air mata yang biasa ia kenal, air mata kelelahan atau kepedihan, melainkan air mata yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya, air mata yang hangat dan lega dan penuh dengan sesuatu yang tidak ada kata yang cukup untuk mewakilinya. Malam itu, ketika Bagas pulang dari ladang dan duduk di meja makan menunggu makan malam, Sari masuk ke ruang makan dengan langkah yang tenang dan duduk di hadapannya. Ia tidak berkata apa-apa. Ia hanya meletakkan benda kecil itu di atas meja di antara mereka. Bagas menatap benda itu, kemudian menatap Sari, kemudian kembali menatap benda itu. Kemudian wajah pria yang biasanya tenang dan terkendali itu, perlahan-lahan berubah menjadi sesuatu yang Sari belum pernah melihatnya sebelumnya. Matanya memerah, bibirnya bergetar, dan kemudian ia bangkit dari kursinya, berjalan mengelilingi meja, dan memeluk Sari dengan cara yang berbeda dari semua pelukan yang pernah ia berikan sebelumnya, pelukan yang begitu erat seolah ia ingin memastikan bahwa momen ini nyata dan tidak akan pergi kemanapun. Alhamdulillah, bisiknya berulang-ulang ke telinga Sari. Alhamdulillah. Kabar kehamilan Sari menyebar ke seluruh perkebunan dengan kecepatan yang tidak bisa dikendalikan, dan reaksi dari para buruh dan keluarga mereka terasa seperti sebuah perayaan kampung yang spontan. Mbok Inem datang membawa buah-buahan dan doa-doa. Para ibu dari koperasi perempuan mulai merajutkan baju-baju bayi kecil dari benang-benang yang mereka beli dengan uang tabungan mereka sendiri. Bahkan beberapa pria tua yang biasanya tidak mengungkapkan perasaan datang menepuk pundak Bagas dengan senyum lebar. Di desa Karangasem, kabar itu juga sampai dengan cepat. Bu Yati muncul di perkebunan 2 hari kemudian. Dengan wajah yang bercahaya dan membawa berbagai macam jamu tradisional untuk menjaga kesehatan selama kehamilan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Sari melihat sesuatu yang menyerupai ketulusan di mata ibunya, bukan ketulusan yang sempurna karena luka-luka lama tidak sembuh dalam semalam, namun sebuah kesempatan untuk memulai sesuatu yang baru di antara mereka. Bu, kata Sari ketika mereka duduk berdua di beranda rumah besar itu sore itu, saya tidak menyimpan dendam apapun. Saya hanya ingin ibu tahu itu. Bu Yati diam untuk waktu yang cukup lama. Kemudian, dengan cara yang tidak biasa ia lakukan sepanjang yang Sari ingat, ibunya meletakkan tangannya di atas tangan Sari dan menggenggamnya. Maafkan ibu, nak, katanya dengan suara yang serak dan pelan. Ibu tidak pernah tahu cara yang benar untuk mencintaimu. Air mata mengalir di pipi keduanya, 2 perempuan yang dipisahkan oleh luka bertahun-tahun namun kini duduk bersebelahan, mencoba membangun sebuah jembatan yang terlambat namun tetap bermakna. 9 bulan kehamilan Sari berlalu seperti musim yang bergulir dengan tenang. Bagas menjadi suami yang bahkan lebih penuh perhatian dari sebelumnya, memastikan Sari tidak terlalu lelah, mendatangkan dokter kandungan terbaik dari Jakarta untuk memeriksanya secara berkala, dan dengan sabar menemaninya di malam-malam ketika ia tidak bisa tidur karena perut yang semakin besar atau pikiran yang tidak mau berhenti. Pada malam-malam seperti itu, mereka sering duduk berdua di beranda rumah besar itu, memandang langit Kabupaten Wonogiri yang dipenuhi bintang, dan berbicara tentang hal-hal kecil dan hal-hal besar, tentang anak yang akan segera lahir, tentang dunia seperti apa yang ingin mereka bangun untuknya, tentang nilai-nilai apa yang ingin mereka wariskan selain tanah dan harta. Aku ingin anak kita tumbuh mengerti bahwa kekayaan adalah alat, bukan tujuan, kata Bagas pada suatu malam. Bahwa nilai seseorang tidak ditentukan oleh apa yang ia miliki tapi oleh apa yang ia berikan. Dan aku ingin ia tahu, sambung Sari, bahwa tidak ada manusia yang tidak layak mendapat kasih sayang dan kesempatan. Tidak ada satupun. Bagas mengambil tangan istrinya dan menggenggamnya. Mereka duduk dalam keheningan yang nyaman itu,
Dua orang yang perjalanan hidupnya tidak mungkin lebih berbeda namun yang entah bagaimana telah bertemu di titik yang tepat, pada waktu yang tepat, dan memilih untuk berjalan bersama. Ketika akhirnya hari yang ditunggu-tunggu itu tiba, seluruh rumah gedung besar itu terasa seperti menahan napas. Dokter kandungan yang sudah hadir sejak sehari sebelumnya dan beberapa tenaga kesehatan yang Bagas datangkan dari Jakarta memastikan semuanya berjalan dengan aman. Bagas menunggu di luar dengan wajah yang pucat dan tangan yang terus-menerus bergumam doa, sementara di dalam Bu Yati dan beberapa perempuan dari koperasi yang Sari izinkan untuk hadir memberikan dukungan moral yang tidak ternilai. Menjelang subuh, suara tangisan bayi pertama yang membelah keheningan itu membuat Bagas berdiri dari kursinya dengan mata yang langsung berkaca-kaca. Ketika pintu kamar terbuka dan seseorang memberitahunya bahwa istrinya baik-baik saja dan anaknya lahir dengan selamat, ia masuk ke kamar itu dan berdiri di sisi ranjang Sari yang kelelahan namun tersenyum lembut, memandang bungkusan kecil berbalut kain putih bersih yang ia genggam erat. "Perempuan," bisik Sari. "Kita punya anak perempuan, Bagas." Bagas duduk di tepi ranjang dan dengan tangan yang gemetar, menyentuh pipi mungil bayi yang baru lahir itu. Matanya menangis tanpa suara. "Kita beri nama Cahaya," katanya setelah diam sejenak. "Karena dia adalah cahaya dari semua kegelapan yang sudah kita lewati bersama." Sari menatap putri kecilnya yang masih menutup mata itu, merasakan sesuatu yang memenuhi seluruh ruang di dalam dadanya, sesuatu yang belum pernah ia rasakan dalam bentuk yang sepurnuh ini, kasih sayang yang tidak bersyarat, kasih sayang yang tidak mengharapkan apapun kembali, kasih sayang yang ia berikan hanya karena memang ingin memberikannya. Dan dalam momen itulah, di sebuah kamar yang megah namun hangat di dalam rumah gedung besar yang dulu hanya ia kenal dari kejauhan, Sari mengerti sesuatu yang tidak bisa diajarkan oleh buku manapun atau oleh guru privat manapun, bahwa segala yang telah ia lalui, setiap penghinaan, setiap tamparan, setiap pagi yang ia bangun sebelum subuh untuk memikul ember air yang berat, semuanya telah membentuk dirinya menjadi perempuan yang mampu menerima kebaikan tanpa kehilangan diri, yang mampu memberikan kasih tanpa syarat, dan yang mampu berdiri di tengah kekuasaan tanpa lupa dari mana ia berasal. Kabar lahirnya Cahaya menyebar ke seluruh perkebunan dan jauh melampaui batas-batasnya. Para buruh yang sedang bersiap untuk mulai bekerja di pagi itu mendengar kabar itu dari mulut ke mulut dan banyak yang berhenti sejenak untuk mengucap syukur dan saling mendoakan dengan senyum yang tulus. Embok Inem yang mendengar kabar itu dari dapur besar rumah gedung itu duduk sejenak di kursinya dengan mata yang berkaca-kaca, mengingat perempuan muda yang dulu membuka ruang kelas untuknya, yang duduk di sebelahnya dan memperhatikan dengan sabar ketika ia belajar menulis namanya. Dan ia bersyukur dengan cara yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang pernah merasakan betapa berartinya sebuah kebaikan yang datang di saat paling tidak disangka-sangka. Tahun-tahun berikutnya membawa perkembangan yang tidak pernah bisa dibayangkan oleh siapapun yang mengenal Sari sebagai gadis pemikul ember di desa Karangasem. Program literasi yang ia mulai dari sebuah ruang kelas darurat di sudut rumah gedung itu kini telah berkembang menjadi sebuah yayasan pendidikan yang beroperasi di 13 desa di seluruh Kabupaten Wonogiri, melayani lebih dari 800 orang setiap tahunnya. Koperasi perempuan yang awalnya hanya beranggotakan beberapa ibu rumah tangga kini telah menjadi sebuah organisasi ekonomi yang diakui resmi oleh pemerintah kabupaten, dengan produk-produk batik dan makanan olahan yang sudah mulai dikenal di beberapa kota besar. Cahaya, putri kecil Sari dan Bagas, tumbuh menjadi anak yang ceria dan penuh rasa ingin tahu, yang sejak kecil sudah terbiasa melihat ibunya duduk bersama para perempuan buruh untuk mendengarkan cerita-cerita mereka, atau menemani ayahnya berkeliling ladang sambil berbicara dengan para buruh dengan cara yang akrab dan penuh hormat. Ia tumbuh dalam rumah yang penuh dengan orang-orang dari berbagai latar belakang, tamu-tamu yang datang bukan hanya untuk urusan bisnis tetapi juga untuk mencari bantuan atau sekadar berbagi cerita. Dan Sari memastikan bahwa putrinya itu tidak pernah melihat ada perbedaan dalam cara memperlakukan tamu-tamu itu, baik yang datang dengan mobil mewah maupun yang datang dengan sandal jepit yang sama lusuhnya dengan yang pernah ia kenakan sendiri. Pada suatu sore di musim kemarau, beberapa tahun setelah semua itu, Sari sedang berdiri di beranda rumah gedung besar itu ketika ia melihat sebuah sosok yang berjalan dengan payah di jalan setapak menuju perkebunan, memikul 2 buah karung yang tampaknya sangat berat di pundaknya. Ia adalah seorang perempuan muda dengan usia yang mungkin tidak jauh berbeda dari usianya dulu ketika ia pertama kali bertemu Bagas, dengan wajah yang kelelahan dan mata yang menyiratkan. Seseorang yang sudah lama tidak merasakan kebaikan dari orang asing. Sari turun dari beranda dan berjalan menuju perempuan itu.
"Mbak, boleh saya bantu?" katanya sambil mengambil alih salah satu karung dari tangan perempuan yang tampak terkejut itu. Dalam sekejap, Sari merasakan dirinya kembali ke jalan berdebu itu, ke saat ketika seorang tangan asing mengambil alih beban dari tangannya dan dunianya mulai berubah. Karung itu berat di tangannya, namun Sari membawanya dengan ringan, sambil berjalan di sisi perempuan muda yang masih tidak percaya dengan kebaikan yang baru saja ia terima, dan dalam hati Sari bersyukur atas semua perjalanan panjang dan berliku yang pada akhirnya telah membawanya ke sini, ke momen sederhana ini, di mana ia bisa menjadi untuk orang lain apa yang Bagas pernah menjadi untuknya di jalan berdebu yang mengubah segalanya. Dan begitulah kisah Sari dari Desa Karangasem yang sederhana itu mengajarkan kepada kita semua sesuatu yang tidak akan pernah bisa kita beli dengan uang sebanyak apapun atau kita dapatkan dari jabatan setinggi apapun, yaitu bahwa kemuliaan sejati tidak berasal dari keturunan mana kita dilahirkan atau seberapa besar harta yang kita warisi, melainkan dari keberanian untuk tetap menjadi diri sendiri di tengah perubahan, dari ketulusan untuk memaafkan meski telah disakiti, dari pilihan sehari-hari untuk menggunakan apapun yang kita miliki, entah banyak atau sedikit, demi membuat dunia menjadi sedikit lebih baik dan sedikit lebih layak untuk semua orang yang ada di dalamnya. Terima kasih sudah menemani perjalanan Sari dan Bagas sampai di sini. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa tinggalkan like dan subscribe agar kalian tidak melewatkan kisah-kisah lain yang menginspirasi seperti ini. Tuliskan di kolom komentar, bagian mana dari perjalanan Sari yang paling membekas di hatimu dan pelajaran apa yang paling berharga yang kamu bawa pulang dari kisah ini. Kami selalu membaca setiap komentar kalian dan sangat bersyukur atas setiap dukungan yang kalian berikan. Sampai jumpa di kisah berikutnya.